rumput bintik bintang, bunga tangisan Phoenix kayu tersambar petir, 5.000 yuan. Hanya bisa digunakan untuk meramu cairan pembentukan fondasi tingkat terendah. Namun, selama itu bisa buka lubang spiritual, sudah cukup. Di kehidupan lalu guru membawaku ke sekte abadi. Butuh 3 tahun untuk capai pembentukan fondasi. Tapi, hari ini andalkan kultivasiku sebagai dewa langit di kehidupan lalu. Pembangunan fondasi dapat dicapai dengan jentikan jari. Ada apa denganmu? Disinilah kakekku melatih teknik. Kuberimu 3 detik untuk pergi. Kau. Xiao. Karena teman muda ini tiba lebih dulu. Kita sebaiknya pindah ke lokasi lain saja. Kakek, teknik tinjumu menjadi semakin baik. Bahkan dari jarak ini, aku bisa merasakan kekuatan tinjumu menyengat wajahku. Tetua, teknik kultivasi Anda bermasalah. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Xiao, kakek benar-benar belum berhasil memanfaatkan teknik kultivasi ini sepenuhnya. Grandmaster bela diri yang legendaris dapat menggunakan tenaga dalam, memetik daun atau memetik bunga dapat melukai orang. Dunia bela diri Huagu kita belum pernah melihat Grandmaster seperti itu muncul selama bertahun-tahun. Apa yang Anda katakan? Apakah seperti ini? Muda. Grandmaster muda. Yan Tianzeng dari keluarga Yan di Jianbei memberi salam kepada Grandmaster muda. Ini adalah cucu perempuan saya Yin Xiao. Bolehkah saya bertanya kepada Tuan yang terhormat? Siapa nama lengkap Anda yang terhormat? Kakek, kau benar-benar tidak boleh tertipu olehnya. Orang tidak sopan ini. Bagaimana mungkin dia seorang Grandmaster muda? Di kehidupan sebelumnya sebuah peristiwa terjadi yang mengejutkan seluruh Jianbei. Musuh keluarga Yun pemimpin Jianbei memasang hadiah gelap, menawarkan harga 30 juta yuan sebagai imbalan untuk cucunya, kepala Yun Xiao. Tidak lama kemudian, Yun Xiao seorang wanita cantik di generasinya, tewas secara tragis. Mungkinkah itu dia? Apa yang kau lihat? Aku sedang bicara padamu. Tetua, nama saya Chen Beiming. Seseorang telah memasang hadiah gelap untuk mencari kepala cucu perempuan Anda. Beri saya 30 juta yuan, dan saya bisa menyelamatkan hidupnya. Bagaimana kau tahu tentang hadiah gelap itu? Kakek, orang ini hanyalah seorang pembohong. Dia pasti telah mencari tahu tentang sesuatu sebelumnya. Aku sengaja menunggumu di sini. Kau benar-benar tidak boleh terjebak oleh tipu muslihatnya dan tertipu. Semua yang saya katakan adalah benar. Mengapa aku harus percaya ilmu? Teknik kultivasi Anda pada dasarnya cacat. Terus latih itu kau tak hidup lebih dari 3 bulan. Ini adalah versi yang lebih baik dari teknik kultivasi. Jika Anda berkultivasi sesuai dengan ini, tidak hanya dapat menghilangkan penyakit tersembunyi di tubuh Anda, tetapi juga dapat memungkinkan kultivasi Anda untuk maju lebih jauh. Kakek, kata-kata orang ini sama sekali tidak bisa dipercaya. Berlatih sesuai dengan tekniknya, kau bahkan mungkin menderita penyimpangan ki. Apakah itu benar atau salah? Anda akan tahu setelah Anda mencobanya. Informasi kontak saya ada di sana. Jika Anda mencobanya, Anda secara alami akan datang mencari saya. Bicaralah, apa yang kau inginkan dariku? Sesuai dengan apa yang kau katakan sebelumnya, kuberimu 100.000 CNY, dan kau setuju untuk memutuskan pertunangan dengan... Di kehidupan saya sebelumnya, ibu jatuh sakit karena pertunangan saya diputuskan. Dan dia sangat marah, sehingga dia tidak pernah pulih. Mengapa kau berdiri di sana dengan terpaku? Bicaralah. Saya tidak setuju. Kau menarik kembali kata-katamu. Aku mengerti. Kau ingin uang lebih banyak. Sebutkan hargamu. Apakah 1 juta cukup? Saya berkata, putuskan pertunangan. Saya tidak setuju. 1 juta tidak cukup. Jangan mengandalkan fakta bahwa keluarga Chanmu pernah membantu kami sebelumnya dan bertindak melunjak. Keluarga Hanku kaya raya, tapi uang keluarga Han tidak datang dengan mudah. Pergilah tanya orang-orang di sekitarmu, termasuk ibumu, untuk menikahiku. Apakah kau layak? Apakah Anda pikir saya, yang terhormat, Dewa Langit Beiming, tidak layak untuk Anda? Apakah kau berpura-pura menjadi generasi kedua yang kaya, dan sudah menjadi benar-benar bodoh? Dewa Langit Beiming memang, aku beritahu kau, jangan pikir andalkan nikah dengan keluarga Hanku untuk mewujudkan impian tuan mudamu. Mustahil. Itu dulu. Saya yang sekarang tidak lagi memiliki pandangan itu. Jika kau tidak berpikir seperti itu, mengapa kau masih menempel padaku tanpa tahu malu? Kau pikir aku percaya padamu? Bagaimana mungkin aku seorang peri abadi yang agung?
Mungkin merasa kasihan pada seorang manusia fana yang rendah. Bahkan jika Anda adalah peri abadi sejati, Anda saat ini bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk membawa sepatu saya. Kau terlalu lama jadi tuan muda palsu. Sekarang kau pikir dari keluarga berkuasa. Baiklah, kebetulan aku ada acara malam ini. Aku bisa membawamu untuk melihat seperti apa tuan muda kaya yang sebenarnya. Aku harap setelah kau melihatnya, kau akan bisa memahami posisimu di masa depan. Jangan ganggu aku seperti lalat lagi. The film was translated and narrated by M. Kakak, aku pergi ke wilayahmu hari ini dan dipukuli oleh para brengsek ini. Aku ingin mereka mati. Bos besar telah memerintahkan, bunuh mereka semua. Baik, Apa kalian semua sudah bosan hidup? Tidakkah kau tahu? Ini adalah wilayah Bos Siang. Apa kau percaya bahwa hanya dengan satu kata dari kakak Tian Kiku, seketika, kami bisa melenyapkan kalian sekelompok berandalan? tepat sekali. Sekelompok anjing buta, brengsek, seketika, melenyapkanku. Kalian berdua diam. Apa kalian tahu siapa dia? Siapa dia? Bahkan Tuan Siang harus memberi rasa hormat. Kehormatan wajahmu, tidak peduli seberapa kuat dia. Bisakah dia lebih kuat dari Tuan Siang? Tepat sekali. Jika kau tahu apa yang baik untukmu, cepatlah minta maaf kepada nona ini. Di wilayahku, kau memukul adik laki-lakiku. Dan kau masih tidak tahu siapa aku. Siapa kau? Kembali ke sini. Dia adalah Siang Tian, bos besar baik di dunia bawah maupun dunia legal. Dari Jiangbei. Kakak, kita tamat. Orang yang kusinggung adalah adik laki-laki bos besar. Kak, jangan takut. Kakakmu ada di sini. Berhentilah mencoba bertahan di sini. Aku yakin, muka Tuan Muda Chan pasti akan diberikan oleh Bos Siang. Nanti, tundukkan saja kepalamu dan akui kesalahanmu. Aku rasa, tokoh penting ini pasti tidak akan mempermasalahkan apapun terhadapmu. Baiklah. Seberapa besar harga diriku? Sekelompok orang bodoh. Tuan Siang, apa Anda masih ingat saya? Sebelumnya di perjamuan ulang tahun Anda, ayah saya membawa saya untuk bersulang kepada Anda. Saya mohon beri saya sedikit muka, dan biarkan kami pergi. Saya memohon kepada Anda, hanya berdasarkan dirimu. Kau berani meminta kau untuk memberimu muka. Bahkan jika ayahmu datang, dia akan tetap dengan patuh, berlutut tepat di sini, dan menerima tamparanku. Ini, apa yang terjadi di sini? Keluarga Tuan Muda Chan, bukankah ada di Jingbei dan cukup berpengaruh? Apakah ini orangnya? Tuan muda kaya yang kamu bicarakan. Kenapa dia terlihat seperti anjing? Lihat situasinya. Kau masih melontarkan komentar sarkastik. Jika Bos Siang tidak menghargai Tuan Muda Chan, hari ini kita semua akan celaka. Kita akan mati. Tuan Muda Siang, pelajaran Anda benar. Ini saya seharusnya tidak melakukannya. Ini salah saya. Saya mohon pertimbangkan reputasi ayah saya, dan biarkan kami pergi. Ampuni nyawa saya. Aku akan memberi ayahmu sedikit muka. Orang yang memukul seseorang tetap di sini. Yang lainnya, pergi. Tuan Siang. Terima kasih Tuan Siang. Saudara Tianke, aku memohon padamu. Tolong katakan sesuatu yang baik untukku. Tuan Siang, aku salah. Aku buta dan bodoh. Aku gagal mengenali Gurun Tai. Tolong ampuni aku saja. Aku salah. Baiklah. Bagaimana dengan ini? Bukankah kau tadi berlagak tanggun? Minta keluargamu menyiapkan 100 juta. Ya. Ya, kami memilikinya. Juga. Kau bilang dia adalah wanitamu. Bagiku dia terlihat seperti wanitaku. Main dengannya beberapa hari tak masalahkan. Tidak masalah. Wanita ini tidak lain hanyalah masalah. Lupakan bermain dengannya selama 2 hari. Aku akan langsung memberikannya padamu. Jiang Junlong mengatakan hal seperti itu. Apakah kau bahkan seorang pria? Kau seharusnya berpikir terlebih dahulu tentang bagaimana saudaramu akan bertahan sampai besok. Kau bocah cukup peka. Baiklah, pergi dari sini. Saya juga pergi. Tuan Muda Chen, bisakah kau membantu? Memohon untuk Chen Beiming. Bagaimanapun juga, akulah yang membawanya ke sini hari ini. Mengapa saya harus memohon untuknya? Tuan Muda Siang bilang dia menginginkan 100 juta. Apakah dia punya 100 juta? Tidakkah kamu tahu latar belakang keluarganya? Tuan Muda Siang bilang dia ingin membunuhnya. Bukankah ini sempurna? Pertunangan antara kalian berdua. Bukankah itu akan dibatalkan? Saya akan senang jika bocah ini mati dengan cepat. Seseorang bunuh dia untukku. Atas hak apa kau melakukan ini? Ini adalah penahanan ilegal. Apakah kalian semua memiliki rasa hormat terhadap hukum? Hukum? Kau tahu, sudah lama sekali sejak seseorang menyebutkan padaku kata-kata hukum.
Jiang Zui, jangan banyak bicara. Tuan muda siang. Dia adalah pacar saya. Anda adalah orang hebat, tolong berlapang dada. Saya mohon lepaskan dia kali ini. Kemurahan hati. Aku pikir, lebih baik mencari seseorang untuk menghamilinya saja. Nama Anda Xiang Tian benarkan. Menurut aturan gangster Anda, bukankah seharusnya ada prinsip, siapa cepat dia dapat? Dia melecahkan adikku duluan. Bukankah seharusnya kamu memberi saya penjelasan? Jiang Zui, lihat. Bukannya saya tidak mau menyelamatkannya. Dia sendiri yang mencari mati. Beraninya dia berbicara kepada tuan muda siang seperti itu. Kau adalah seorang pengecut menyedihkan tanpa kekuatan dan pengaruh. Berani menuntut penjelasan dari bos siang. Aku rasa kau benar-benar ingin mati. Chen Beiming, apakah kau gila? Apakah kau tahu apa yang sedang kau lakukan? Jika kau ingin mati silakan saja. Tapi pikirkanlah adikmu. Ini seperti bertemu hantu. Mendominasi Jiang Bei selama bertahun-tahun. Ini pertama kalinya seseorang berani menuntut penjelasan dariku. Baiklah, aku ingin mendengar penjelasan macam apa yang kau inginkan. Sederhana. Dia yang dia gunakan untuk menyentuh adikku. Beri aku tangan itu. Dan kemudian, saya bisa mempertimbangkan untuk menyelamatkan kedua nyawa Anda. Kau bocah. Kau berani dengan sedikit humor. Kau ingin kematian yang mudah, bukan? Kak, anak ini otaknya agak miring. Bunuh saja dia. Saudara-saudara, lakukan pekerjaan itu dengan bersih. Jangan kotori lantaiku. Ya. Aku tidak menyangka kau bocah memiliki beberapa keahlian, tapi tidak peduli seberapa tinggi keahlian bela dirimu. Bisakah kau melampaui pistol? Berhenti. Aku ingin melihat siapa yang berani. Siapa yang memberimu keberanian untuk menyentuh dan kehormatan keluarga saya. Ketua Yon, mengapa Anda datang sendiri? Jika ada sesuatu Anda bisa saja menginstruksikan bawahan Anda. Mengapa repot-repot datang sendiri? Ketua Yun, pemimpin Jiang Bei, mengapa dia ada di sini? Tuan Chen adalah seseorang yang bahkan keluarga Yunku perlakukan sebagai tamu kehormatan. Bagaimana mungkin kau menyinggung perasaannya? Siapa Tuan Chen? Kak, Tuan Chen yang dibicarakan kakek ini. Tidak mungkin itu kau kan? Kakakmu bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk membawakan sepatu tetua Yun. Bagaimana mungkin dia menjadi tamu kehormatan keluarga Yun? Jika aku tidak salah tebak, Tuan Chen yang disebutkan oleh tetua Yun seharusnya Tuan Muda Chen kan? Apakah itu Tuan Muda Chen? Mungkin. Kosongkan Haria. Berikan hukuman Kan untuk meminta maaf kepada Tuan Chen. Ketua Yon, saya dari keluarga Chen. Pergi. Kau bukan tamu kehormatan keluarga Yun. Tetua Yun mungkin sedang membicarakan ayah saya. Saya tidak cukup memenuhi syarat. Tuan Muda Chen, kau benar-benar rendah hati. Aku tidak menyangka kau memiliki koneksi ini. Kalau tahu lebih awal sudah kungkap untuk menakut-nakutimu sampai mati Xiang Tian. Chen Beiming, kalian semua berhasil selamat begitu saja. Mengapa kau masih tinggal di sini? Tidakkah kau mendengar mereka bilang sedang mengosongkan area ini? Tetua Yun dan saya masih memiliki urusan untuk dibicarakan. Anda turun dan tunggu saya dulu. Jika kau berniat berada di keluarga Yun dan berpura-pura menjadi generasi kedua yang kaya, maka kau telah salah perhitungan. Jika kau membuat keluarga Yun marah, 10 nyawa tidak akan cukup untuk menebusnya. Belum pergi juga apa kau tidak dengar? Keluar. Mohon maafkan kami Tuan Chen. Ini semua karena buruknya manajemen bawahan keluarga Yun. Membiarkan bocah Xiang Tian ini menyinggung Anda. Ketua Yon, dia hanyalah seorang berandalan muda. Memperlakukannya seperti ini. Mengapa repot-repot? Lantang, benar-benar berani berbicara seperti ini. Saat berbicara dengan Tuan Chen, apakah kau tahu? Orang yang berdiri di depanmu adalah seorang Grandmaster muda. Seorang Grandmaster muda. Tolong Tuan Chen laksanakan hukum keluarga atas nama saya. Saya rasa hukum keluarga tidak diperlukan. Saya khawatir jika cambuk ini mengenai. Saya akan mencambuknya sampai jiwanya tercerai-berai. Bos Xin benarkan. Saya tidak berani menerima gelar itu. Sama seperti Tetua Yon, Anda bisa memanggil saya Xiang Tian saja. Xiang Tian. Ya, Itu masih kalimat yang sama. Tangan manapun yang dia gunakan untuk menyentuh adikku. Saya ingin tangan itu. Tetua Yon, saya hanya memiliki satu adik kandung ini. Ingat ini. Saya tidak membahas ini dengan Anda. Jika ada waktu berikutnya, itu tidak akan sesederhana ini. Mengapa kau belum berterima kasih kepada Tuan Chen? Terima kasih Tuan Chen. Terima kasih Tuan Chen. Seret dia pergi untukku. Tuan Chen, orang yang menerima sayembara itu sudah menyatakan besok pagi-pagi sekali mereka sendiri yang akan datang ke rumahku untuk membunuh cucuku. Ini adalah apa yang aku janjikan untuk kuberikan padamu. 30 juta. Aku meminta Tuan Chen untuk pindah ke kediaman keluarga Yun dan menyelamatkan nyawa cucuku. Tetua Yun benar-benar berlutut padanya. Sepertinya penyakit tersembunyi Anda sebagian besar sudah sembuh. Berkat metode kultivasi Tuan Chen. Bangun. Jangan khawatir.
Dengan saya di sini, cucu perempuan Anda akan baik-baik saja. Aku mempercayakan segalanya kepada Tuan Chen. Adikku masih menunggu saya di bawah. Besok pagi, saya akan pergi mencari Anda. Kakak, kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Lihat, bukankah aku baik-baik saja? Kau membuatku takut setengah mati. Tahukah kau, jika sesuatu terjadi padamu, bagaimana aku bisa menjelaskannya pada ibu saat aku pulang? Kakak tidak sama seperti sebelumnya. The film was Sekelompok manusia translated fana belaka. and narrated Bagaimana by mungkin mereka Amnesia. bisa melukaiku? Tapi kak, aku menyadari kali ini kau memang sedikit berbeda. Aku hampir tidak mengenalimu. Aku baru saja mentransfer sejumlah uang kepadamu. Lihatlah, bisa kita pakai untuk tambah biaya rumah saat pulang. Dan kamu, beli beberapa pakaian lagi yang indah untuk dikenakan. Uang apa yang mungkin kau miliki? 5.000 CNY, milikmu itu. Akulah yang memberikannya padamu. Puluhan, ratusan, ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, 10 juta. Chen Biming, dari mana kau mendapatkan uang sebanyak itu? Keluarga Yon. Pekerjaan pengawal. Aku mengambilnya. Kau akan menjadi pengawal untuk putri sulung keluarga Yun. Yun Xiao, apa kau gila? Kau hanyalah orang biasa. Ayo, ikutlah denganku dan kembalikan uang itu kepada mereka. Bagaimana kamu tahu? Baru saja, saat Kak Jiang Sui turun, dia bilang ada sebuah organisasi teroris internasional yang berencana membunuh putri sulung keluarga Yun. Sama sekali tidak boleh. Organisasi teroris internasional apa? Itu tidak semisterius itu. Jangan khawatir, aku pasti bisa melakukannya. Kak, berjanjilah padaku. Jangan pergi. Oke, Tetua Yon, master hebat yang Anda sebutkan itu. Master Sekte Wu, pemimpin sekte dari Sekte Wulan. Mengapa dia belum sampai? Karena Anda mengundang. Kami berdua guru dan murid. Xiang Chuan, murid generasi pertama dari Master Sekte Wu. Anda seharusnya tidak mengundang orang lain. Apakah Anda meremehkan kemampuan guru saya dan saya? Xiang Chuan, beraninya kau berbicara seperti itu kepada Tetua Yon? Wajar jika anak muda-muda marah. Namun, memiliki pembantu tambahan berarti memiliki lebih banyak kepastian. Di Jiangbei, setiap seniman bela diri yang patut disebutkan. Guru saya dan saya mengenal mereka semua. Kami belum pernah mendengar tentang siapapun yang bernama Chen Biming. Metode penipuan saat ini sangat canggih. Mungkin orang itu sudah mengambil uang Anda dan melarikan diri. Itu hanyalah 30 juta. Aku percaya bagi seorang Grandmaster. Itu bukanlah hal yang berarti. Seorang Grandmaster, saat ini para Grandmaster di Huaguo entah memegang posisi tinggi di militer atau menjabat sebagai tetua yang mengasingkan diri di sekte-sekte besar. Aku ingin tahu monster tua mana yang ingin diundang Tetua Yun keluar dari pengasingan kali ini. Bukan monster tua. Dia adalah seorang Grandmaster muda. Pemuda, seorang Grandmaster, itu benar-benar omong kosong. Begitukah? Izinkan aku mengoreksimu. Aku bukan seorang Grandmaster. Bukan juga seorang ahli bela diri. Aku hanyalah seorang kultivator. Bukan seorang Grandmaster. Benarkah dia penipu seperti kata Xiao? Dia adalah penipu. Ada apa? Tetua Yun tidak percaya. Aku bisa menyelamatkan cucumu. Meskipun aku bukan seorang Grandmaster, dunia ini luas, dan tidak ada seorang pun yang tidak bisa aku bunuh. dunia ini luas, dan tidak ada seorang pun yang tidak bisa kau bunuh. Xiao, kamu sudah sampai. Bagimu untuk mengatakan hal seperti itu, bukankah itu agak terlalu sombong? Kakak, melihat usiamu, kamu terlihat lebih muda dariku. 30 juta yang diberikan oleh keluarga Yun ini. Bisakah kamu menanganinya? Lantang, Sang Tuan, Tuan Chen benar-benar memiliki keahlian yang nyata. Kakek, sudah kubilang padamu sejak lama. Hal tentang memetik daun dan bunga itu, melukai orang dengan apapun. Itu semua hanyalah trik murahan. Aku percaya Xiang Chuan dan guru bisa melindungiku. Memetik daun dan bunga. Aku tidak menyangka bahwa kamu juga tahu teknik ini. Lalu mengapa kamu tidak menunjukkan kepada kami semua? Keahlianmu juga. Biarkan kami semua tertawa terbahak-bahak. Seni bela diri adalah teknik membunuh. Jika kamu ingin aku tampil, apakah kamu siap untuk kehilangan kepalamu? Kamu, Cukup, berhenti berdebat. Tuan Chen, bagaimana rencanamu untuk melindungi cucuku? Aku tidak punya rencana khusus. Tarik saja semua orang-orangmu ini. Tuan Chen, apakah Anda mencoba memasang jebakan? Tapi lawan-lawannya semuanya adalah ahli. Aku khawatir mereka tidak akan terjebak dengan mudah. Tidak, aku merasa mereka mengganggu dan menghalangi jalan. Namun kedua orang ini, jika mereka ingin tinggal mereka boleh tinggal. Lagi pula, seseorang akan dibutuhkan nanti untuk mengumpulkan mayat lawan. mencari mati. Beraninya kamu menghina kami berdua guru dan murid. Bagaimana kalau begini? Mari kita bertarung sampai mati. Apakah kamu berani menerimanya? Jika itu gurumu, dia mungkin layak untuk membuatku mengangkat jari. Sedangkan untukmu, kamu tidak layak. Bagaimanapun juga dia adalah seorang pemuda. Hanya pandai bicara saja. Tetua Yon. Jika tetua ini turun tangan, kau junior.
Kau tak tahan satu serangan telapak tanganku. Orang sepertimu dengan mulut kotor dan tidak The punya film was kemampuan nyata translated akan dipukuli and sampai mati narrated cepat by atau M lambat. Media. Jangan bergerak. Lin Bao pembunuh bayaran profesional. Keluar. Siapa kamu? Pergi. Hari ini Lin Bao telah tiba di kediaman keluarga Yun. Patriark keluarga Yun, apakah aku akan mengambil kepala cucumu? Atau kamu akan menyerahkannya sendiri? Tetua ini ada di sini. Aku akan merepotkan kalian bertiga. Tetua Yun, Lin Bao, aku Xiang Chuan akan menanganinya. Adapun untuk yang satu ini, orang tidak berguna yang hanya pandai bicara. Biarkan dia mendinginkan diri di samping. Ayo Xiang Chuan. Xiang Chuan adalah murid utamaku. Dia telah mengikutiku selama lebih dari 10 tahun, dan tenaga dalamnya sudah mencapai tingkat dasar. Menghadapi Lin Bao ini bukanlah masalah. Mari kita duduk dan menonton. Haruskah aku melakukannya sendiri? Atau kamu akan bunuh diri? Xiang Chuan, apakah kau baik-baik saja? Dari mana datangnya orang tidak berguna ini? Bahkan tidak bisa menahan satu jurus pun. Ketua sektu ini. Tetua Yun, barusan, muridku yang tadi ceroboh. Begitu orang tua ini turun tangan, aku pasti bisa membunuhnya dalam satu jurus. Jangan mencari mati. Dia baru saja melukai muridmu dengan parah, bahkan tanpa menggunakan 10% kekuatannya. Jika aku tidak salah menebak, dia seharusnya adalah orang yang kamu bicarakan, yang disebut Grandmaster. Kamu bilang dia adalah seorang Grandmaster. Bagaimana mungkin? Sepertinya kamu masih memiliki sedikit penilaian. Aku menyarankanmu untuk bersembunyi dengan patuh di belakang. Ketua Sekte Wu, itu akan lebih baik. Bahkan Xiang Chuan bukan tandingannya. Seseorang sepertimu. Apa kau pergi ke sana hanya untuk mati? Melihat bahwa kamu memiliki penilaian hari ini, jika kamu bisa menahan satu jurus dariku, aku akan mengampuni nyawamu. Kemari. Tinju guntur yang melesak. Mantra cahaya emas. Mengapa dia tidak bergerak? Apakah orang ini bodoh? Hancur. Ini berakhir begitu saja. Lin Bao ini terlalu lemah bukan? Kakek, 30 juta yang kau habiskan. Benar-benar tidak sepadan. Sampah seperti ini, aku juga bisa mengalahkannya. Tidak berguna. Konyol. Bukan karena dia terlalu lemah, tapi karena aku terlalu kuat. Ketua sektu ini. Lin Bao ini jelas-jelas hanyalah orang biasa, jika tidak mustahil. Dia ditaklukkan dengan satu jari pria itu. Orang biasa. Beraninya dia menerima sayembara untuk membunuh nona muda keluarga Yun. Tetua Yun, ketika orang kuat bertemu dengan orang lemah, mereka dapat dengan mudah merasakan ranah lawan. Bagi orang tua sepertiku, yang energi internalnya telah mencapai puncak tenaga dalam, aku tidak bisa melihat ranahnya dengan jelas. Entah, dia hanyalah orang biasa. Atau, kekuatannya jauh di atasku. Tetua Yun, apakah menurutmu itu mungkin? Itulah sebabnya aku katakan kalian berdua guru dan murid tidak berguna. Aku sudah mengatakannya tadi, bahwa dia sudah menjadi seorang Grandmaster. Kau bilang dia Grandmaster bukan berarti benar. Apa menurutmu Grandmaster itu seperti sawi putih, ditemukan di mana-mana di jalanan? Aku beritahu kamu, jika kamu tahu apa yang baik bagimu, cepat kembalikan uangnya kepada Tetua Yun itu. Tetua Yun, apakah Anda mencoba melanggar kontrak? Tuan Chen, Anda pasti bercanda. Terlepas dari kekuatan orang ini, karena Andalah yang menghadapinya. 30 juta ini tentu saja menjadi milik Anda. Nah, aku akan mengingatmu. Xiang Chuan, ayo pergi. Ayo pergi. Bagaimanapun juga keluarga Yunku, tidak kekurangan uang dalam jumlah kecil ini. Anggap saja seperti melempar bakpao daging ke anjing. Kak, jangan lupa, hari ini adalah hari ulang tahun Bibi Han. Kau sudah menyinggung Kak Jiang Zui. Tadi, ibu ingin kau pergi hari ini, bagaimanapun caranya, dan berkunjung. Lihat, apakah kau bisa meredakan ketegangan di antara kalian berdua. Baiklah. Kakek, orang ini bahkan tidak menyapa, dan langsung pergi. Sungguh tidak sopan. Menjauhlah dari orang-orang seperti itu di masa depan. Mereka hanyalah penipu. Paling buruk, kita kurangi saja interaksi di masa depan. The film Itu was hanyalah 30 translated juta. and narrated by M Media. Melapor kepada Tetua Yun, identitas Lin Bao ini
sudah diselidiki secara menyeluruh. Dia berasal dari Hongmen luar negeri. Dia adalah seorang Grandmaster sejati. Para seniman bela diri yang tewas di tangannya melebihi 100 orang. Apa? Lalu, bukankah itu berarti dia membunuh seorang Grandmaster hanya dengan satu jari? Tempat untuk lelang artefak Dharma. Kirimkan ke Tuan Chen. Tapi tempat terakhir sudah dipesan oleh kepala Haidong, Hanau. Sosok yang bisa bunuh Grandmaster dengan satu jari. Ketua Haidong. Bahkan tidak layak untuk membawakan sepatunya. Bu, ini adalah temanku. Nyonya Han Ibu Han Jiangsu. Chen Tian Kituan muda dari keluarga Chen dari Jinbei. Halo Bibi Han. Jingzu, bagaimana denganmu dan Bei Ming? Perkembangan hubunganmu? Bibi Han. Bei Ming ada di sini. Kemarilah, cepat duduk. Duduklah di samping ibu. Dalam kehidupanku sebelumnya, Bibi Han selalu cukup baik padaku. Siapa yang menyuruhmu datang? Bibi. Anda mungkin belum tahu. Jingzu sudah memutuskan pertunangan dengan si tidak berguna ini. Memutuskan pertunangan. Siapa izinkan kau bertindak sendiri? Tidakkah kau tahu bahwa kedua keluarga kita adalah teman turun-temurun? Keluarga Chen menunjukkan kebaikan yang besar kepada kita. Masa lalu adalah masa lalu. Karakter seperti apa yang dia miliki sekarang? Tidakkah kau tahu, seharian dia cuma pura-pura jadi anak orang kaya. Bergaul dengan orang-orang yang tidak jelas. Bei Ming hanya suka bermain-main. Begitu kalian berdua menikah, dia akan berubah. Ibu, kau mendorongku ke dalam lubang api. Chen Bei Ming, apakah kau punya kesadaran diri? Kebaikan yang ditunjukkan oleh keluarga Chenmu sudah dibalas oleh keluarga Han kami sejak lama. Jika kau bersikeras menggunakan ini untuk mengancamku dan memaksaku untuk menikahimu, maka izinkan aku memberitahumu, kau sedang bermimpi. Aku datang ke sini bukan untukmu. Aku datang ucapkan selamat ulang tahun pada Bibi Han. Bibi, selamat ulang tahun. Merayakan ulang tahun. Ini pertama kalinya saya melihat seseorang merayakan ulang tahun dengan datang tangan kosong. Bibi Han, ini di sini adalah pil awet muda kuno yang saya beli dengan jumlah besar dari keluarga medis. Apa? Pil awet muda kuno? Bibi, Anda mungkin tidak tahu. Tuan muda Chen menghabiskan 5 juta penuh hanya untuk mendapatkan pil awet muda ini. Ini, tidakkah Anda lihat bahwa Tuan muda Chen kita perasaannya terhadap Jingzu? Bibi, saya dengar bahwa jika Anda meminum pil awet muda ini, itu bisa membuat seseorang terlihat beberapa tahun lebih muda. Bukankah dia juga mengatakan bahwa efek pil ini bervariasi dari orang ke orang? Beberapa orang yang meminumnya tidak merasakan efek sama sekali. Abaikan dia. Ibu, bagaimana kalau kita mencoba pil ini dulu dan lihat hasilnya? Pil ini terlalu berharga. Untuk mengonsumsinya, hanya akan membuang-buang sumber daya surgawi. Bukankah perusahaan kita saat ini sedang mengembangkan produk baru itu, tapi menemui jalan buntu? Aku rasa, mengapa kita tidak mengambil pil ini dan menyerahkannya ke Departemen Litbang perusahaan untuk diteliti? Bibi, pil ini tidak memiliki nilai penelitian sama sekali. Jika Anda meminumnya, itu pasti tidak akan memberikan efek apapun. Dan Anda bahkan mungkin terkena diare. Chen Bei Ming, saya bilang, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Bei Ming, apakah yang kau katakan itu benar? Pil awet muda yang bahkan tidak memiliki tingkatan, maupun tanpa pengawetan oleh artefak Dharma. Khasiat obatnya pasti sudah lama hilang. Bibi, sesuatu yang sudah kadaluarsa ratusan tahun yang lalu. Jika Anda memakannya, diare akan menjadi kekhawatiran terkecil Anda. Jangan dengarkan omong kosongnya. Pil ini diberikan kepada saya oleh dari keluarga medis terkemuka. Apa yang diketahui bocah miskin seperti dia tentang ramuan? Dia hanya tidak tahan bahwa Tuan muda Chen memberikan hadiah yang begitu berharga padamu. Itulah sebabnya dia mencoba mencari perhatian dan memfitnah Tuan muda Chen. Chen Bei Ming, jika kau berniat menggunakan metode ini untuk menarik perhatianku, maka perhitunganmu salah. Melakukan ini hanya akan membuatku semakin tidak menyukaimu. Meskipun Dao Pilku belum mencapai tingkat Dewa Langit, lagi pula aku masih seorang Raja Pil. Aku tidak akan merendahkan diri untuk berbohong tentang sebuah pil yang bahkan tidak memiliki tingkatan. Chen Bei Ming, jangan kau lupakan, alasan Tuan Jing melepaskanmu sebelumnya adalah karena ayah Tuan muda Chen. Kau tidak hanya tidak tahu berterima kasih, tapi kau juga fitnah hadiah Tuan muda Chen. Itu palsu. Beberapa orang benar-benar menjijikkan. Tidak hanya mereka datang ke sini untuk makan dan minum gratis, tetapi mereka juga tidak tahan melihat orang lain sukses. Bibi Han, saya sarankan Anda mengusir orang ini. Bibi, aku ingin tahu, apakah Anda pernah mendengar tentang pil penahan kemudaan? Pil awet muda, bukankah itu sesuatu dari mitologi? Legenda mengatakan bahwa selama seseorang meminum pil awet muda, mereka akan tetap awet muda selamanya. Wanita manapun di dunia ini yang bisa menolak godaan seperti itu, apakah ramuan ajaib semacam ini benar-benar ada di dunia ini? Itu tidak semirakula yang Anda gambarkan. Itu tidak lebih dari
Eliksir tingkat kuning kelas rendah itu saja. Membicarakan omong kosong seperti itu. Membuatnya seolah-olah kamu memilikinya. Bahkan jika dia memang memilikinya, itu bukan sesuatu yang dia seharian. Memamerkan kekayaan, bisa hasilkan. Bibi, pinjamkan aku pena. Aku tidak punya eliksir pil penahan kemudahan. Tapi aku punya resep eliksirnya. Resep eliksir ini tak ternilai harganya. Apa? Beiming. Apakah resep eliksir ini nyata? Benar-benar asli. Hanya asal mengeluarkan selembar kertas, menulis beberapa karakter berantakan, dan mengklaim itu adalah resep untuk ramuan pil awet muda. Apakah kamu pikir saya akan percaya itu? Bibi Han, Jingzu, kamu benar-benar tidak boleh tertipu oleh orang ini. Jika resep eliksir itu nyata, kenapa dia harus pura-pura jadi anak orang kaya dan memamerkan kekayaan? Tepat sekali. Jika dia dengan santai menghasilkan resep ramuan yang tak ternilai harganya, saya rasa bahkan jika orang terkaya di Huaguo datang, itu tetap tidak mungkin untuk memiliki tindakan yang begitu luar biasa. Chen Beiming, kau pergi dari sini sekarang juga. Keluarga Han kami tidak menyambutmu. Penipu pembohong semacam ini. Tunggu, ibu, kau tidak mungkin berpikir bahwa resep ramuan ini asli kan? Akor naga kuning, mata air 9 gadis, ular punggung pedang. Ini hanya disebut dengan nama ini pada zaman kuno. Hanya mereka yang memiliki pencapaian yang sangat tinggi dalam keterampilan medis yang akan tahu apa ini. Beiming, dari mana kamu mendapatkan resep eliksir ini? Bagaimana aku harus menjelaskan ini? Resep eliksir ini, aku ambil dari pasar barang antik. Membelinya. Resep eliksir ini palsu. Hanau kepala Haido. Istriku, Ayah, kau masih hidup. Tetua Han, di mana saja kamu selama bertahun-tahun ini? aku tahu hari ini adalah hari ulang tahunmu. Jadi aku sengaja bergegas kembali dari Jinxi. Istriku, selamat ulang tahun. Dia adalah ayahan Jiangzui. Kudengar dia menghilang selama beberapa tahun. Aku tidak menyangka dia akan kembali sekarang. Kamu bilang, resep eliksir Beiming palsu. Aku telah bertemu dengan seniman bela diri lainnya. Tetua guru pewaris seniman bela diri kuno. Namun kekuatan orang tua ini, dibandingkan dengan Lin Bao itu, jauh lebih buruk. Kalian orang-orang biasa, tidak bisa mengakses lingkaran ini. Resep rahasia eliksir pil awet muda sudah hilang. Bahkan jika itu ada, bahan-bahan obat yang dibutuhkan untuk itu juga telah punah. Itu benar. Chen Beiming, pernikahan antara kau dan Jiangxue sebelumnya diatur secara pribadi olehku. Namun, sekarang setelah aku kembali, aku merasa bahwa keputusan sebelumnya adalah sebuah kesalahan. Benarkah begitu? Dulu kau selalu pura-pura jadi pewaris kaya untuk memasuki masyarakat kelas atas, tidak ragu untuk menghamburkan seluruh tabungan keluargamu. Sekarang kau membawa resep eliksir yang tidak ada untuk menyenangkan istriku. Nah, kau benar-benar menyedihkan. Tetua Han, Beiming hanyalah... Cukup. Pernikahan Jiangxue, aku punya pengaturan lain untuk itu. Paman Han, aku akui bahwa dulu aku salah dalam banyak hal. Tapi sekarang aku sudah. Cukup. Jika ini di masa lalu, jika kau mengakui kesalahanmu dan memperbaikinya, mungkin keluarga Han kami masih bisa menerimamu. Sekarang, itu tidak mungkin. Mengapa? Ayah Jingzu, mengapa dia terlihat begitu familiar? Karena sekarang aku Han O adalah kepala Haidong. Kau pada dasarnya tidak mungkin layak bagi putriku. Au. Tuan Au. Apa Tuan Ou? Han Au pemimpin Haidong, tokoh besar yang menyatukan seluruh Haidong. Ibu? Apakah ayah setuju pada aku dan Chen Beiming sudah batal nikah? Beiming, pamanmu hanya mengkhawatirkan putrinya. Jadi dia. Cukup. Chen Beiming, bukankah kau selalu ingin memasuki masyarakat kelas atas? Sedangkan aku Han O, aku bukan orang yang pelit. Jangan khawatir, aku akan memberimu cukup uang, sehingga kau tidak akan bisa menghabiskannya seumur hidup. Aku tidak peduli dengan uang yang kau tawarkan. Resep eliksir yang kuberikan kepada Bibihan tak ternilai harganya. Namun, karena hadiah ucapan selamat telah dikirimkan dan aku tidak disambut di sini, aku akan pergi. Beiming. Ibu? Anak ini, mengapa dia masih begitu keras kepala? Cukup. Setidaknya anak ini punya sedikit kesadaran diri. Jiangxue, di antara teman-temanmu, hanya Chen Tianqi ini yang bisa diterima. Terima kasih atas pujiannya Tuan Au, Paman Han. Lalu bagaimana dengan Jiangxue dan saya? Apakah kami berdua? Omong kosong. Urusan apa yang kau punya dengan Jiangxue? Nah, kau masih jauh dari kata memadai. Jiangxue, menjauhlah dari temanmu yang tak bisa diandalkan di masa depan. Karena kau sekarang adalah putri dari kepala Haidong. The film was translated Tetua Han, and Beiming anak narrated ini by M. tidak Media. memiliki kehidupan yang mudah. Ayahnya meninggal lebih awal, mengingat budi yang keluarga Chan berikan kepada kita. Bisakah Anda memberi Beiming kesempatan lagi, Ibu? Berhenti. Apa? Bos kami sedang mencarimu. Jika bukan karena Bibihan memohon atas namamu, aku juga tidak akan melakukan perjalanan khusus ke sini untuk memberimu kesempatan ini.
Kesempatan. Tetua Gu sudah setuju denganku. Dia telah memutuskan untuk mengangkatmu sebagai muridnya. Anak muda, cepatlah berlutut. Anak muda, orang-orang yang ingin menjadi muridku, praktis mendobrak pintu. Memintaku untuk mengakuinya sebagai guruku, dan berlutut di hadapannya. Apakah kau layak? Kamu, Nah, aku tahu bahwa kau sangat sombong di dalam hati dan sangat kompetitif. Tapi dengan kepribadian seperti milikmu, kemanapun kau pergi, kau akan kesulitan di setiap langkahmu. Katakan padaku bagaimana mungkin aku merasa nyaman menikahkan putriku denganmu? Paman Han, ini semua hanyalah angan-angan dan spekulasimu. Alasanku tak ingin batalkan pertunangan dengan putrimu hanyalah karena aku tidak ingin membuat ibuku sedih. Namun ada satu hal yang tidak salah kau katakan. Sifatku memang sangat sombong. Lalu kenapa? Aku benar-benar tidak bisa melihat kemampuan apa yang kau miliki hingga mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Karena kekuatan. Segala sesuatu di dunia, di hadapanku, dapat dihancurkan dengan satu pukulan. Kekuatan, aku rasa, ketidaktahuan lebih mendekati kebenaran. Chen Bingming, dunia ini jauh melampaui imajinasimu. Ada sekelompok orang yang disebut seniman bela diri kuno. Tetua Gu adalah penerus dari seniman bela diri kuno. Keahlian bela dirinya sangat mengguncang dunia. Bahkan 100 orang sepertimu tidak akan menjadi tandingannya. Tuan Au, aku akan membiarkanmu menyaksikannya sekarang. Kau lihat itu. Aku rasa dalam 3 tahun ini, jika kau bisa dibawa bimbingan Tetua Gu menjadi seniman bela diri energi internal, aku mungkin akan mempertimbangkan kembali pernikahan antara kau dan Jiang Zhu. Dia itu apa? Apakah dia bahkan memenuhi syarat untuk mengajariku? Kau, Tuan Au, sepertinya aku harus memberi pelajaran pada anak ini. Jika kau ingin mati, seranglah aku. Tetua Gu, tolong jangan terlalu keras padanya. Bagaimanapun dia adalah seorang junior. Tuan Au tenang saja. Paling banyak aku akan membuatnya berbaring di tempat tidur selama 10 hari hingga setengah bulan. Memprovokasi kehebatan seorang dewa langit. Bahkan jika aku mencabik-cabik tulang-tulang tuamu, kau pantas mendapatkannya. Tuan Chen, Putri dari keluarga Yun Jianbei mendengar bahwa baru-baru ini seorang Grandmaster tewas di kediaman keluarga Yun Jianbei. Aku ingin tahu apakah itu benar atau salah. Tuan Au, orang ini pasti mencarimu. Tuan Chen, akhirnya saya menemukan Anda. Mengenai kejadian sebelumnya, saya minta maaf atas pelanggaran tersebut. Ini adalah lelang artefak Dharma malam ini. Surat undangan, jika ada sesuatu yang Tuan Chen sukai, keluarga Yun bersedia menawarnya atas nama Anda. Jika aku ingat dengan benar, satu barang dalam lelang ini dibeli oleh seorang ahli Feng Shui dari Xiangjian. Menurut verifikasi kemudian oleh berbagai pihak, barang lelang itu kemungkinan besar adalah milik alat magis seorang kultivator kuno. Tuan Chen, apakah Anda masih tidak mau memaafkan saya? Baiklah, Nona Yun, Itu luar biasa. Kalau begitu saya akan segera kembali untuk membawa kabar baik ini dan memberitahu kakak. Jadi dia telah menempel pada putri dari keluarga Yan dari Jiangbei. Pantas saja dia begitu sombong. Tapi, ku beritahu kau berdasarkan pengalamanku. Bergantung pada yang berkuasa. Hanyalah seperti tanaman air yang tak berakar. Cepat atau lambat dia akan dicampakkan. Ayo pergi. Tuan Au belum memiliki pemikiran untuk mempromosikan siapapun sejak lama. Tahukah kamu apa yang kamu lewatkan hari ini? Tuan Au, bukan hanya Ketua Haidong yang agung, tetapi juga perwakilan dari keluarga seni bela diri kuno. Jika aku memiliki kesempatan ini saat itu, aku sudah lama berada di tingkat Grandmaster. seorang Grandmaster di mataku hanyalah seekor semut. Orang gila, kamu benar-benar orang gila. Awalnya, aku berniat bertarung denganmu hari ini. Seorang gila. Betapa konyolnya. Mana burung pipit tahu ambisi burung besar. Chen Beiming, apa yang salah denganmu? Kau pasti sudah menyadari kesenjangan antara kau dan aku. Mengapa kau masih menempel padaku? Seperti gangguan yang gigih. Jangan terlalu percaya diri. Aku di sini untuk menghadiri lelang. Maksud saya seseorang seperti kamu. Generasi kedua kaya palsu. Berani menghadiri jenis lelang kelas atas ini. Jika anjing saja bisa datang, The film mengapa was saya tidak bisa datang? translated and Lelang ini narrated by diselenggarakan oleh Media. sebuah lelang kelas atas. Keluarga Yun dari Jiangbei. Peserta harus memiliki kekayaan bersih setidaknya 50 juta. Terlebih lagi, mereka juga memerlukan surat undangan yang disediakan oleh keluarga Yun. Seseorang seperti kamu, apakah kamu layak? Ini adalah keluarga Yun. Berhenti mencari alasan untuk menghadiri lelang. Apakah kau punya surat undangan? Tepat sekali. Surat undangan. Permisi. Aku lupa membawa surat undangan. Namun, karena keluarga Yun mengundangku secara pribadi, kurasa mereka tidak akan mempersulitku. Semuanya datang dan lihatlah. Ada seseorang yang menyelinap ke dalam tempat acara dan bahkan mencoba untuk menyimpan niat buruk terhadap sahabat saya. Perjamuan keluarga Yun Jiangbei. Bagaimana mereka biarkan orang seperti ini masuk? Benar sekali. Kau mencari mati.
Apa? Kamu berani memukul seorang wanita? Apakah apa yang dikatakan sahabatku salah? Chen Beiming, aku tidak tahu di mana kau mengetahui tentang identitas ayahku. Makanya kau sekarang menempel tanpa malu, menggangguku tanpa henti. Siapa ayahmu? Apa hubungannya denganku? Ayahku adalah Han Ao Kepala Haidong. Aku sekarang adalah putri dari Kepala Haidong. Kesenjangan antara kau dan aku adalah jurang pemisah yang tidak akan pernah bisa kau seberangi. Han Jiangsu, aku pasti akan menjadikanmu milikku. Jadi wanita ini adalah putri dari Han Ao Sang Kepala Haidong, lahir begitu cantik dan bersinar. Benar-benar putri kesayangan surga. Memang, pantas saja anak ini begitu gigih tanpa henti. Jika ada yang menikah dengan putri tetua Han, bukankah itu setara dengan memiliki setengah wilayah Haidong? Siapa anak itu? Dia memakai pakaian jalanan yang murah. Bahkan tidak sebaik karyawanku. Seseorang di luar lingkaran ini berani datang ke resepsi masyarakat kelas atas kami untuk mengejar wanita cantik. Dia benar-benar kurang kesadaran diri karena kau sudah mendengar apa yang orang lain pikirkan tentangmu. Jika kau tidak ingin mempermalukan dirimu lebih jauh, masih belum terlambat untuk pergi sekarang. Pergi. Kemana dia pergi? Jingzu, jika bukan karena kamu sebelumnya mentoleransinya berulang kali, beraninya dia melunjak dan menyimpan niat buruk terhadapmu. Aku adalah sahabatmu, dan aku tidak akan memanjakannya. Penjaga. Apa perintah Anda, Nona? Orang ini menyelinap ke dalam tempat acara tanpa undangan, dan bahkan mencoba menyimpan niat buruk terhadap Putri Han Ao Kepala Haidong. Putri dari Kepala Haidong. Oleh karena itu, saya sarankan, tangkap orang jahat. Tak pantas ini lagi. Ini, Beraninya kau. Aku diundang secara pribadi oleh nona kalian. Apakah kau yakin ingin melakukan ini? apakah dia diundang oleh Nona Yon? Saya tidak tahu, tapi saya tahu bahwa dia hanyalah pemuda yang pura-pura jadi anak orang kaya, yang terus-menerus berkeliaran di berbagai tempat masyarakat kelas atas di Jiangbei, dengan tujuan untuk menjalin jaringan dengan orang-orang berpengaruh, untuk menyembunyikan identitas aslinya, sebagai anak orang kaya generasi kedua palsu. Apakah itu benar? Semuanya, kalian semua adalah tokoh terkemuka di Jiangbei, terlibat dengan orang kelas rendah, dan berbor bersama. Jika kabar ini tersebar, betapa konyolnya kelihatannya. Manajer Lee, jika masalah ini tersebar, aku rasa reputasi keluarga Yun juga tidak akan terlihat baik. Cukup, Chen Beiming. Aku rasa kau sudah melihat bahwa kau dan aku pada dasarnya tidak berasal dari dunia yang sama. Terus menggangguku seperti ini, tidak ada artinya. Kau hanya akan semakin menyerupai badut yang mengundang ejekan. Pergilah. Nona Han, Anda masih baik hati? Jika itu adalah putri keluarga Yun, anak ini mungkin sudah dipukuli hingga setengah mati dan diusir keluar. Lebih baik kamu berhenti bergosip tentang Nona Yun di sini. Hati-hati Nona Yun mendengarmu, atau kamu tidak akan bisa menangani konsekuensinya. Baiklah, karena Jingsu tidak mempedulikanmu. Cepatlah pergi, mengusir orang-orangku di wilayahku sendiri. Kurasa kalian semua sudah bosan hidup. Tuan Chen, aku terlambat. Aku membiarkan lalat-lalat fisik ini mengganggumu. Siapa kau? Mengapa kau membantu si tidak berguna ini? Diam. Beraninya kau memukulku. Apakah kau tahu siapa orang di sebelahku ini? Dia adalah putri dari Kepala Haidong, dan aku adalah sahabatnya. Sahabat, jika kau tidak mengatakannya, aku akan mengira kau adalah putri Kepala Haidong itu sendiri. Kau, Manajer Lee, beritahu mereka, siapa aku? Nora, Tuan Chen, apakah aku membuatmu marah dengan melakukan ini? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin Chen Beiming yang tidak berguna ini mengenal putri keluarga Yun? Manajer Lee, usir semua orang-orang yang telah menyinggung Tuan Chen. Keluarkan mereka semua. ya, Nona Yon, saya katakan, apakah kamu tertipu oleh Chen Beiming yang tidak berguna ini? Jika kau berani tidak menghormati Tuan Chen lagi, keluargamu akan menghadapi kehancuran total. Nona Yun, halo, namaku Han Jingzu. Aku adalah putri dari Kepala Haidong. Ini semua adalah teman-temanku. Tolong beri aku muka. Aku mendengar beberapa hari yang lalu bahwa Kepala Haidong Han Ao memiliki seorang putri haram di Jinbei. Jadi itu kau. Tapi kali ini apa? Kau pikir kau pantas mendapatkan rasa hormatku? Jika ayahmu yang mengatakan ini, itu bisa dimengerti. Itu lebih masuk akal. Lagi pula Jinbei adalah wilayah keluargaku. Kau, bagaimana denganmu? Kau baru menjadi etnik selama beberapa hari. Apakah kau sudah lupa bahwa kau adalah seekor ayam hutan? Bawa kelompokmu dan pergi dari sini. Chen Beiming, apakah ini pendukungmu? Putri keluarga Yun dari Jinbei. Pantas saja kau begitu tidak takut. Aku tidak tahu metode apa yang kau gunakan untuk mendapatkan kepercayaan Nona Yun. Tapi, kebohongan pada akhirnya akan terungkap. Ayo pergi. Halo, kopi Anda. Kak, Sebenarnya berapa banyak pekerjaan paruh waktu yang kau miliki? Mengapa kau berpakaian seperti ini lagi?
Apakah keluarga masih punya utang di luar? Lagi pula, apa salahnya aku berpakaian seperti ini? Bukankah ini cukup bagus? Sebenarnya aku cukup menyukainya. Bukankah aku baru saja memberimu uang? Pergilah, dan berhentilah dari pekerjaanmu. Mulai sekarang kakakmu akan menafkahimu. Itu adalah uang keluarga Yun. Aku tidak berani menyentuhnya. Bagaimana jika mereka datang untuk memintanya kembali? Itu adalah uang yang kakakmu hasilkan melalui kemampuanku sendiri. Meski kau beri mereka keberanian 100 kali lipat, mereka tidak akan berani datang dan memintanya. Kakak sekarang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Sepertinya dia telah mengembangkan sebuah aura tambahan yang tak terlukiskan. Di mana kopi yang kupesan? Datang-datang. Aku akan pergi sibuk dulu. Kesan yang kutinggalkan pada adikku sebelumnya terlalu buruk. Di dalam hati, aku seharusnya masih menjadi bajingan yang tidak bergunakan. Tetapi kakak akan mengubah pikiranmu cepat atau lambat. The film was Tuan Muda Lu, translated and kopi Anda. narrated by M Media. Jenli. Ini. Letakkan ini. Ini untukmu. Jenli. Menikahlah denganku. Gadis muda yang cantik. Sayang sekali. Bertemu dengan Lu Husi, tuan muda playboy ini. Aku minta maaf. Kita tidak cocok. Maafkan aku. Jenli. Kau harus mempertimbangkan ini baik-baik. Aku adalah pewaris Real Estate Korporasi Lo. Aku tidak pernah memperlakukan wanita seperti ini sebelumnya. Sudah berapa kali aku datang ke sini, dan kau belum memberiku muka. Sekalipun, aku beritahu kau, bahkan manajer toko ini, harus menunjukkan rasa hormat padaku. Apakah menurutmu perilakumu masuk akal? Tuan Muda Lu, Anda hanyalah pelanggan saya. Bagaimana mungkin ada pembicaraan di antara kita tentang apakah kita cocok atau tidak? Jenli, bukankah kau hanya mencari uang? Aku sudah menyelidikimu. Keluargamu tinggal di kampung kota di selatan kota. Keluargamu miskin. Hanya ibumu yang ada di rumah sebagai buruh. Benar, kau juga punya saudara laki-laki yang tidak berguna, yang suka berpura-pura kaya dan menghambur-hamburkan uang. Jenli, selama kau mengikutiku, aku jamin keluargamu akan memiliki kekayaan dan kemuliaan yang tak ada habisnya. Bagaimana? Tidak baik. Aku tidak kekurangan uang sekarang. Baiklah. Lihatlah. Kau, Bos? Bos? Tuan Muda Lu, apa yang bisa Tuan Muda Lu instruksikan? Lihatlah. Wanita di tokomu ini. Kau memercikkan air ke sekujur tubuhku. bos, Jenli, cepatlah minta maaf kepada Tuan Muda Lu. Lewati permintaan maafnya. Itu akan tampak sangat tidak tulus. Aku ingin dia. Maaf. Bagaimana kau menangani berbagai hal? Bagaimana kau bisa begitu buta? Beraninya kau memercikkan air pada Tuan Muda Lu. bukan aku. Itu dia sendiri. Kau diamlah. Tuan Muda Lu bilang kau memercikannya. Maka kau memang memercikannya. Cepat minta maaf kepada Tuan Muda Lu. Cepat bersihkan Tuan Muda Lu. Aku tidak melakukannya. Kenapa aku harus minta maaf? Bos, jangan sampai kau lupa. Tempat ini dilindungi oleh Tuan Siang. Kau percaya tidak hanya dengan satu telepon dariku, aku bisa membuat kedai kopimu bangkrut. Tuan Muda Lu, tolong redakan amarah Anda. Jenli, aku memerintahkanmu. Segera bersihkan Tuan Muda Lu. Dan minta maaf kepada Tuan Muda Lu. Jika tidak gaji bulan ini, kau tidak akan mendapatkan 1 sen pun. Aku tahu kau sedang butuh uang sekarang. Pikirkan baik-baik untuk dirimu sendiri. Masih pura-pura sok mulia. Biar ku beritahu kau, jangan melunjak. Cepat ke sini. Ingat, gunakan tangan kecilmu dengan lembut dan pelan untuk membersihkanku. Mesum. Aku berhenti. Apa katamu? Apa kau sedang menantang langit? Bocah, apa kau ingin pasang badan? Meniru orang jadi pahlawan kesiangan? Selamatkan si cantik. Bukan. Kau harus berkaca pada dirimu sendiri. Apakah kau cukup memenuhi syarat? The film was translated Lepaskan. and narrated by M Media. Siapa aku? Aku adalah kakaknya. Jika kau ingin menggoda adikku, kau perlu melihat apakah kau memiliki kualifikasi untuk itu. Tuan Muda Lu,
Brengsek. Brengsek ini. Kurasa kau tidak takut mati ya? Apa kau tidak takut mati? Kau tahu siapa aku? Aku Luhu dari real estate perusahaan Lu. Jika aku ingin menghancurkanmu, itu hanya butuh waktu beberapa menit. Jadi kau adalah saudara laki-laki Chen Li, yang suka berpura-pura menjadi tuan muda kaya. Kau sudah begitu terbiasa berpura-pura menjadi tuan muda kaya, sampai kau benar-benar kira diri anak orang kaya sekarang. Biar ku beritahu kau, orang kaya generasi kedua itu terbagi menjadi beberapa tingkatan. Seseorang seperti tuan muda Lu kami. Dia adalah tuan muda kaya di antara para tuan muda kaya. Kau yang berasal dari latar belakang rendah, tidak berguna. Apa kau sanggup memprovokasinya? Kenyataan bahwa aku menyukai adikmu. Itu adalah bagi adikmu kehormatan terbesar. Dia tidak lebih dari seorang gadis yang keluar dari daerah Kumun. Seorang pelayan, hanya seorang jalan. Mendapat kehormatan dariku, itu adalah keberuntungan besarnya. Aku memberitahumu. Keluarga Chen-ku miskin. Latar belakang kami tidak baik. Tapi sekarang aku di sini. Di masa depan keluarga Chen-ku akan menjadi seluruh Jianbei, bahkan klan terkuat terbesar di Huaguo. Adikku akan menjadi putri Huaguo. Pergilah. Bagaimana kalau kita lupakan saja? Mari kita tinggalkan tempat ini dulu. Demi adikku, aku akan mengampuni nyawamu hari ini. Berhenti di situ. Beraninya kau memukulku Luhu. Seseorang kemari. Kak, Bocah, bukankah kau cukup jago berkelahi? Coba pukul aku lagi. Lulu, apa yang sedang kau coba lakukan? Aku beritahu kau, sekarang adalah masyarakat yang diatur oleh hukum. Masyarakat yang diatur oleh hukum. Masyarakat yang diatur oleh hukum. Apa kau punya ini? Tunjukkan. Bocah, dalam masyarakat ini, memiliki kekuasaan dan uang, memiliki pengaruh. Itulah yang disebut hukum. Kak, bagaimana jika mereka punya senjata? Aku menyarankanmu untuk tidak mengarahkan benda itu padaku. Aku takut tembakan nyasar mungkin meletus nanti. Secara tidak sengaja melukai kalian semua. Bos, lihat bocah ini. Bukankah dia bodoh? Aku menodongkan pistol ke arahnya. Dan dia bilang pistol itu mungkin bisa melukai kita. Mungkinkah pelurunya bisa berbelok? Bocah, bukankah kau sangat suka memanjakan adikmu? Sekarang aku tidak hanya akan menodongkan pistol padamu, tapi juga akan menodongkan pistol pada adikmu. Bos, pistol mana yang kau bicarakan? Apakah pistol yang di atas ini? Atau pistol yang di bawah? Kau tidak tahu malu. Kau mencari mati. Teknik pengendalian jiwa. Ini. Pria gila ini bukan aku yang menodongkan pistol ke arahnya. Jangan arahkan padaku. Bos, aku juga tidak ingin menodongkan pistol padamu. Tapi aku tidak bisa mengendalikan ini. Ini. Pistolku. Kenapa? Juga mengarahkan aku. Apa yang sedang terjadi? Bocah, apa kau melakukan trik? Apa kau menggunakan semacam mantra iblis? Kak, bagaimana kau bisa menjadi begitu kuat? Mungkin kau mengendalikan situasinya. Tetapi aku mengendalikan hidup dan mati. Bocah, sekarang ini masyarakat yang diatur oleh hukum. Masyarakat yang diatur oleh hukum. Kau tidak bisa membunuhku. Sekarang kau tahu ini adalah masyarakat yang diatur oleh hukum. Mengapa kau tidak mengatakannya tadi? Selain itu, aku tidak menodongkan pistol padamu. Hidup dan matimu, apa hubungannya denganku? Ini. Biar kulihat siapa yang berani membuat masalah di sini. Tuan Siang, tolong. Tuan Siang, Tuan. Anda sudah sampai. Tuan Muda Lu. Begitu aku melihat ada yang tidak beres, aku segera memanggil Tuan Siang. Akulah yang mengundang Tuan Siang ke sini. Apa yang terjadi di sini? Mengapa anak buahmu menodongkan pistol ke arahmu? Tuan Siang, ini semua tipu muslihat bocah ini. Lihat tanganku. Begitu aku menoleh, anak buahku menodongkan pistol ke arahku. Bocah, Tuan Siang sudah ada di sini sekarang.
Jika kau punya nyali, suruh mereka menurunkan pistolnya. Hentikan trik kotormu itu. Mari kita lakukan secara adil. Bertarung. Baiklah. Apa yang kau inginkan? Bocah, apa yang ingin aku lakukan? Aku ingin kau berlutut dan menyanyikan lagu Encore untukku. Cukup. Katakan padaku, apa yang sebenarnya terjadi? Tuan Siang. Lenganmu. Beberapa hari yang lalu, aku menyinggung seorang tokoh besar. Dan seseorang memotongnya. Tokoh besar macam apa? Bagaimana? Siapa yang sebenarnya bisa melakukan ini pada lengan Tuan Siang? Tokoh besar macam apa? Yang bahkan membuat tetua Yor dari Jiangbei harus berlutut dan memohon padanya untuk menangani masalah. Menurutmu tokoh besar macam apa dia? Kakak. Tangan Tuan Siang. Tidak kau patahkan kan? Pintar. Tuan muda dari keluarga mana dia? Dia bukan tuan muda sialan. Dia hanyalah saudara dari gadis pekerja di sini. Dia menghabiskan sepanjang hari di sini berpura-pura menjadi pemuda kaya. Generasi kedua orang kaya. Bocah inilah orangnya. Tidak hanya dia memukulku. Dia juga membuat masalah di wilayahmu. Benar sekali Tuan Siang. Semua orang tahu bahwa dalam radius beberapa kilometer, ini semua adalah wilayahmu. Bocah ini hanya berpikir, dia sudah hidup terlalu lama. Dan datang ke sini untuk mencari mati. Bocah. Memukul anak buahku adalah satu hal. Aku sudah di sini begitu lama. Tapi kau bahkan tidak mau berdiri. Kau benar-benar tidak menganggapku serius ya? Siapa kau? Sehingga aku harus menganggapmu serius. Bocah. Memukulku adalah satu hal. Tapi kau bahkan berani berbicara kepada Tuan Siang seperti itu. Baiklah, aku akan menunggu dan melihat bagaimana kau menangani ini nanti. Ada jalan ke surga, tapi kau memilih untuk tidak mengambilnya. Dan kau menerobos masuk ke pintu neraka padahal tidak ada. Hari ini aku akan membiarkanmu melihat bagaimana Tuan Siang menanganimu. Bocah bagus. Anggap dirimu beruntung hari ini. Saat aku meninggalkan rumah, peramal berkata, hari ini tidak cocok untuk melihat pertumpahan darah. Bagaimana kalau begini? Kau berlutut dan bersujud padaku 3 kali. Dan aku akan melepaskanmu. Aku juga akan memberimu kesempatan. Dengar, aku akan menghitung sampai 3. Kau berlutut dan memohon ampun. Dan aku akan menyelamatkanmu dari pertumpahan darah. Sialan, Tuan Siang masih di sini. Tapi kau berani bersikap sombong. Tuan Siang. Bunuh dia, bocah. Di sebidang tanah kecil ini, akulah rajanya. Selama bertahun-tahun ini, kaulah orang pertama yang berani menantangku. 2. Hari ini aku akan memberitahumu bagaimana cara menulis kata mati. 1. Sakit. Lepaskan. Kalau tidak aku akan. Jika tidak apa, sudah kukatakan padamu bahwa hari ini, kau ditakdirkan untuk malapetaka pertumpahan darah. Bocah. Cepat lepaskan Tuan Siang. Hati-hati Tuan Siang. Bisa memecahkan kepalamu. Tuan Siang. Apakah Anda baik-baik saja? Mengapa kalian masih berdiri di sana dengan terpaku? Mengapa kalian terpaku? Tuan Siang telah dipukul. Cepat serang. Diam. Tuan Chen. Kau berani menyebut dirimu master di depanku. Saya tidak akan berani. Anda adalah tuannya. Anda adalah Tuan Chen. Anda bisa memanggil saya saja. The film Xiao was Siang tidak apa-apa. translated and Xiao Siang, narrated Tuan by Siang. M-Media. Dia hanyalah seorang pria tidak berguna tanpa uang dan tanpa kekuasaan. Mengapa kamu takut padanya? Kamu diam. Tanganku. Tuan Chen lah yang memotongnya. Apa menurutmu aku akan salah mengenalinya sebagai orang lain? Dan kamu, siapa yang menyuruhmu memanggilku ke sini? Tidakkah kamu memeriksa almanam sebelum pergi? Benar-benar nasib buruk. Apakah kau ingat baru saja? Kau sepertinya ingin memberitahuku bahwa kau akan mengajariku cara menulis kata mati. Apakah kau lupa? Bukankah sudah kukatakan terakhir kali bahwa jika kau berani memprovokasiku lagi, itu tidak hanya akan memotong tangan. Semudah itu. Tuan Chen, aku tidak tahu bahwa mereka telah menyinggung Anda. Jika aku tahu mereka menyinggung Anda, bahkan jika Anda meminjamkanku 800 nyali, apakah aku akan berani datang ke sini? Tuan Chen, dalam situasi ini, Anda, tolong biarkan saja Xiao Siang pergi seperti kentut. Baiklah. Jika kalian semua hanya memprovokasiku, aku akan membiarkannya. Mengingat bahwa kalian adalah hanya sekelompok orang biasa. Aku tidak akan repot-repot berdebat dengan kalian. Tetapi kalian benar-benar berani memprovokasi adik perempuanku. Apakah kalian bosan hidup? Tuan Chen, ampuni kami.
Tuan Chen, ampuni kami. Kak, bagaimana kalau kita lupakan saja? Tolong ampuni nyawa mereka. Lihat bagaimana aku menangani masalah ini dengan kalian. Patahkan kedua kaki mereka. Mulai sekarang, ingat. Dia adalah adik perempuan Chen Beiming. Saat kalian melihat adik perempuanku, tunjukkan rasa hormat. Jika tidak, nasib kalian akan menjadi seperti ini. Cepat dan berterima kasihlah pada Tuan Chen. Terima kasih Tuan Chen. Dengarkan semuanya. Mulai sekarang nona muda ini adalah matriark agung dari perkumpulan Longhu kami. Matriark agungku sendiri. Siapapun yang memprovokasi matriark agungku, aku akan menuntut pertanggungjawabanmu nanti. Salam matriark agung. Tampan. Ingin berbagi meja? Makan sendirian. Tidak ada yang menemaniku? Liu Yannan, di kehidupan sebelumnya wanita inilah, hanya karena dia bertengkar dengan tunangannya, untuk membuatnya cemburu. Dia sengaja memanfaatkanku sebagai tameng. Setelah itu, tunangan wanita ini memaksa seluruh keluargaku menuju kematian. Di kehidupan ini, aku sudah memiliki kekuatan untuk membalikkan semua ini. Apa yang kamu lihat? Begitu asyik. Apakah kamu ingin melihat lebih dekat? Baiklah, Seekor katak yang mendambakan daging angsa. Kakak, aku merasa sangat pusing. Tolong peluk aku. Siapa kamu? Lutian tunangan Liu Yannan. Beraninya kamu melecehkan wanita Lutian. Keluarga Lu dari Sang Jing sedang menangani urusan di sini. Semuanya menyingkir. Pergi dari sini kalian semua. Kakak Tian. Pria inilah orangnya. Dia baru saja mencoba menggodaku. Aku tidak setuju. Jadi dia menyerangku. Jika aku memberitahumu bahwa dia secara aktif merayuku, apakah kamu akan mempercayainya? Bocah. Kamu memakai pakaian pedagang kaki lima yang murah. Wanita Lutian. Apakah dia akan aktif menggodamu? Wanita tuan muda Lu. Kamu bahkan berani menyentuh. Kamu pasti sudah bosan hidup. Cincang orang ini untukku. Juga selidiki latar belakang keluarganya. Aku ingin memusnahkan seluruh keluarganya. Sangat sombong. Wanita ini, untuk membuatmu cemburu, sengaja merayuku. Dan kamu, hanya berdasarkan pernyataan sepihaknya, akan membunuhku. Dan bahkan membunuh seluruh keluargaku. Aku tidak peduli sekarang. Siapa yang menggoda siapa lebih dulu. Tapi baru saja tubuhmu menyentuh Yannan kami. The film was translated Maka hari and ini kamu narrated by M Media. harus mati. Kakak Tian. Jangan dengarkan omong kosongnya. Baru saja demi menyerangku. Dia dengan ganas mencubit bokongku. Kakak Tian. Jika kau tidak percaya padaku, saat kita pulang malam ini, bantu aku memeriksanya, oke? Saat aku kembali aku akan memeriksanya secara menyeluruh. Tapi saat ini, hal yang paling penting adalah menangani si tidak berguna ini. Serang. Pukul dia. Berhenti di sana. Xiao memberi salam kepada Tuan Chan. Tuan Chan, apa yang terjadi? Bukan apa-apa, hanya 2 ekor lalat. Nora. Orang ini melecehkan tunanganku. Apakah Anda yakin ingin ikut campur? Tidak tahu malu. Bocah itu. Aku menasihatimu. Lebih baik berhati-hati. Meskipun penampilanmu dan bentuk tubuhmu tidak sebagus milikku, tetap saja kau masih memiliki sedikit pesona. Hati-hati padanya.
memiliki niat buruk terhadap kecantikanmu, dan merencanakan sesuatu yang tidak pantas. Orang macam apa kau ini? Apakah kau cukup layak untuk membiarkan Tuan Chan menyukaimu? Kakak Tian, dia memukulku. Siapa sebenarnya Anda? Cucu perempuan dari bos Jinbei. Yun, Si, Yao. Jadi Anda adalah cucu dari bos Lokan. Apakah Anda tahu siapa saya? Aku adalah tuan muda dari keluarga terkemuka di Shangqing, keluarga Lu. Lu Tian, keluarga Lu kami memiliki banyak ahli. Bahkan di antara para petarung tangguh di ranah Grandmaster, kami punya cukup banyak. Apakah Anda yakin ingin menentang keluarga Lu saya demi bajingan ini? Begitukah? Kalau begitu aku ingin bertanya, apakah ada orang di keluarga lu membunuh seorang Grandmaster dengan satu jari? Apa yang kamu bicarakan? Omong kosong. Aku masih tidak percaya bahwa ada orang di dunia ini yang bisa membunuh seorang Grandmaster dengan satu jari. Tuan Chan, lalu menurut pendapatmu, seperti apa kekuatan keluarga lu? Sampah tidak berguna. Tidak ada yang pernah berani untuk mengabaikan keluarga Lu. Bocah. Bahkan jika kamu punya 10 nyawa, itu tidak akan cukup bagiku untuk membunuhmu. Jadi, wanita cantik ini, mengenai hal ini, sombong dan orang yang sembrono. Apakah Anda sekarang sudah membuat pilihan yang tepat? Keluar. Apa maksudmu? Jangan pikir, karena kau cucu dari bos Lokan, Anda bisa mengabaikan keluarga Lu. Anda harus tahu bahwa keluarga Lu kami hanya perlu mengerahkan 1/10 dari kekuatan kami untuk memusnahkan keluarga Yun Anda. Di Shangqing keluarga Yun kami memang tidak bisa dibandingkan dengan keluarga lu. Tapi jangan lupa, ini adalah Jinbei yang merupakan wilayah keluarga Yun. Kamu punya nyali. Ayo pergi. Kamu harus berterima kasih kepada Nona Yun. Jika bukan karena dia, kamu sudah akan menjadi mayat hari ini. Bocah. Ingat ini baik-baik. Aku Lu Tiam. Tidak akan membiarkan ini berakhir begitu saja. Keluarga Lu kami bahkan lebih tidak akan membiarkan ini berakhir begitu saja. Kita lihat saja nanti. Di masa depan, kamu akan tahu konsekuensi yang akan ditimbulkan oleh kata-katamu hari ini terhadap keluargamu. Lain hari, aku pasti akan datang berkunjung secara pribadi. Cepat pergi. Ayo pergi. Kakak Tian, ayo pergi. Mengapa kamu mencariku? Tuan Chan, periode 10 tahun telah tiba. 3 hari dari sekarang, Provinsi Utara akan mengadakan kompetisi besar pemimpin, melibatkan 36 kota. Kompetisi besar pemimpin. Meskipun disebut kompetisi besar pemimpin, sebenarnya hanyalah turnamen arena. Namun orang yang akhirnya menang akan menjadi milik Provinsi Utara. Pemimpin tertinggi dari 36 kota. Orang yang dikirim keluarga Yun adalah Master Sektu dari Sektu Wulan. Karena dia sebelumnya memiliki beberapa konflik denganmu. Dia telah membelot ke faksi lain. Menarik. Saat aku punya waktu, aku akan pergi dan menonton. Bantu aku mengemasi barang-barang ini. Tuan Chan, kursi di atas sana itu dikhususkan untuk pemimpin tertinggi. Itu disiapkan. Duduk di kursi itu menandakan bahwa dia adalah pemimpin dari 36 wilayah di provinsi tersebut. Apel. Sejak aku meninggalkan keluarga Yun, apakah keluarga Yun tidak bisa lagi menghasilkan orang yang layak? Mereka mengirim seorang bocah yang bahkan belum tumbuh rambutnya dengan sempurna untuk berpartisipasi dalam kompetisi besar Dragon Head. Pengkhianat. Tak kenal pemimpin Wang. Sudah beri kau berapa uang untuk menyuapmu? Guru, aku rasa keluarga Yun telah benar-benar menyerah pada kompetisi besar Dragon Head. Mengirim sampah semacam ini. Kendalikan anakmu. Jika tidak, nanti aku akan merobek mulutnya. Jangan hanya mengandalkan kata-kata. Jika kau memiliki kemampuan, mari kita bertemu di panggung nanti dan lihat siapa yang benar-benar mampu. Bocah, aku pasti akan memukulmu sampai mati nanti. Jika kamu tidak takut mati, kemarilah. Chen Bingming, kau seharusnya tidak datang ke acara semacam ini.
Karena kau sudah di sini. Tonton saja keseruannya. Jika kau benar-benar naik ke panggung untuk bertanding, aku takut kau mungkin akan kehilangan nyawamu. Anda tidak perlu merepotkan diri sendiri. Ketua Han, kembalilah dan jaga baik-baik putri Anda. Benar-benar tidak tahu hidup dan mati. Hidup dan mati ditentukan oleh takdir. Kekayaan dan kehormatan bergantung pada langit. Kompetisi besar Dragon Head resmi dimulai. Taimang penerus Muay Thai. Aku, Taimang, mewakili pemimpin Changnan, mengundang semua tuang untuk menjemput ajal kalian. Taimang ini adalah penerus Muay Thai. Dia meraih ketenaran di Asia Tenggara. Selama lebih dari 10 tahun, dia dikenal sebagai Buddha berwajah 8. Begitu ingin mati. Aku berjanji pada adik perempuanku. Aku akan kembali untuk makan malam. Mari kita selesaikan ini dengan cepat. Kompetisi besar Dragon Head yang hanya terjadi 10 tahun sekali adalah waktu untuk menunjukkan prestasi yang besar. Bagaimana mungkin kita membiarkan orang lain mencuri kesempatan ini? Izinkan tetua ini untuk mengambil langkah pertama. Kami menghargai upayamu Master Sektu Wu. Aku sudah menyiapkan perjamuan kemenangan. Aku berharap Master Sektu Wu menang besar pulang selamat. Kita akan meminum anggur perayaan dengan sepuas hati. Orang tua, kamu tidak bisa mengalahkannya. Jika kamu benar-benar berniat untuk naik ke sana, kamu tidak akan meminum anggur perayaan, melainkan perjamuan eksekusi. Beraninya kau mengutuk guruku. Ini murid. Biarkan guru mengalahkan orang ini di atas panggung. Kalahkan dia. Biarkan bocah ini ketakutan setengah mati. Duduklah. Anak muda, aku seniman bela diri berenergi besar. Apakah kau ingin mengakhiri hidupmu sendiri? Atau dipukuli olehku sampai kau ketakutan setengah mati? Berhenti bicara omong kosong. Kemarilah. Apakah kau sedang menggelitiku? Aku tidak menyangka, kau juga seorang praktisi pencapaian energi dalam yang besar. Tinju kawat besi Master Sektu Wu telah dikuasai hingga sempurna. Di Jingbe, mereka yang bisa mengalahkan Master Sektu Wu juga sangat sedikit. Aku tidak pernah menyangka dia sebenarnya tidak akan mampu mengalahkan orang ini. Hanya dua pemuda yang saling mematuk satu sama lain. Apa yang dipahami oleh orang luar sepertimu, Taimang ini sudah menjadi seorang seniman bela diri energi internal puncak. Master Sektu sudah tamat. Mustahil, guruku tidak akan kalah. The film was translated and narrated by M Media. Guru, begitu kau melangkah ke atas panggung hidup dan mati tidak lagi relevan. Apakah kau mencari mati? Guru akan dipukuli sampai mati. Dan kau masih bertingkah seperti pengecut. Keangkuhanmu tadi. Kemana perginya semua itu? Apa yang kau tahu? Dendam pria sejati tak pernah terlambat. Akan ada harinya. Saat aku sendiri yang akan membunuhmu. Dengan bakatmu, kecuali orang di atas panggung itu mati karena usia tua. Jika tidak dalam seumur hidup ini kamu tidak akan pernah terpikir untuk mengalahkannya. Yang kau lakukan hanyalah mengucapkan kata-kata dingin. Jika kau bisa melakukannya, kau saja yang naik. Guru, sudah kukatakan padamu bahwa naik ke sana berarti mencari mati. Orang-orang harus mendengarkan nasihat. seni bela diri Hua Guo milikmu benar-benar sampah. Para seniman bela diri Hua Guo milikmu bahkan lebih sampah lagi. Anak muda, sebaiknya kau duduk di sini dengan tenang. Jangan berpikir bahwa hanya karena kau memiliki sedikit kekuatan, maka kau tak terkalahkan di bawah langit. Urusan para seniman bela diri tidak bisa kau pahami. Berhenti membuang-buang waktu. Aku masih menunggu untuk pulang dan makan. Kau sedang main-main. Duel hidup dan mati antara seniman bela diri. Apa kau pikir ini anak-anak? Bermain rumah-rumahan. Dengan sikapmu, membiarkan putriku memutuskan pertunangan denganmu saat itu adalah keputusan yang tepat. Aku percaya. Selamat Wan Chan turun tangan. Orang ini pasti tidak akan menjadi tandingannya. Buta itu, kau membawa Chan Beiming ini, orang biasa, untuk berpartisipasi dalam kompetisi besar pemimpin. Aku mengagumi keberanianmu, tapi penilaianmu terlalu buruk.
50 juta. Siapa yang bisa membunuh bocah ini untukku? 50 juta itu akan menjadi milik mereka. Sekelompok pengecut. Sekelompok junior tanpa nama. Sepertinya orang tua ini harus melakukannya sendiri. Puncak energi dalam. Menarik. Namun, meskipun kita berdua berada di puncak energi dalam, kau sudah tua. Dan vitalitasmu tidak mencukupi. Kau bukan tandinganku. Turunlah. Anak muda. Kau boleh meremehkanku. Tapi kau tidak boleh meremehkan seni bela diri Huaguku. Sama sekali tidak boleh. Hari ini, aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan tinju keluarga gue. Membakar darah sejati. Tetua, hari ini akan naik. Kerana Grandmaster. Aku tidak pernah menyangka, dalam hidupku, benar-benar menyaksikan penatua gue memiliki teknik ini. Orang yang bisa memiliki otoritas keluarga gue. Penatua gue benar-benar layak menyandang reputasinya sebagai anggota keluarga seni bela diri kuno. Ini tidak sajaib yang kamu katakan. Itu hanyalah sebuah teknik rahasia sampah. Kau benar-benar berani mengatakan bahwa teknik abadi keluarga gue adalah sampah. Itu benar-benar konyol. Kau hanya seorang rakyat jelata. Hak apa yang kau miliki untuk mengkritik sembarangan teknik abadi keluarga gue? Dengan membakar darah esensinya sendiri, dia meningkatkan kultivasinya untuk sementara. Ke tingkat Grandmaster, itu tidak lebih dari sebuah metode untuk menguras potensi. Jika bukan karena ini, mengingat bakatnya, dia pasti sudah berkultivasi ke tingkat Grandmaster sejak lama. Jika ini bukan sampah, lalu apa? Ini hanyalah keberanian dari orang yang bodoh. Aku bertanya padamu, apakah kau tahu esensi sejati dari seorang seniman bela diri? Jika pemimpin Han tahu bahwa Tuan Chen bisa membunuh seorang Grandmaster dengan satu jari, mungkin dia tidak akan berbicara seperti ini. Lihat, apakah kau masih berani mengatakan bahwa seniman bela diri dan seni bela diri Huagu adalah sampah? Penatua gue benar-benar layak disebut sebagai ahli nomor 1 di 36 wilayah provinsi utara. Apakah kau melihat itu? Apakah kau sadar sekarang seberapa banyak kerugianmu? Lewatkan kesempatan jadikan tetua gue guru. Seberapa besar kerugianmu? Tolong ampuni nyawa saya Grandmaster. Aku seharusnya tidak memprovokasi seni bela diri dan seniman bela diri Huaguo. Dia tidak salah. Lintian Grandmaster luar negeri. Seni bela diri Huaguo memang sampah. Seniman bela diri Huaguo bahkan lebih sampah lagi. Kau benar-benar berani memprovokasi secara terang-terangan seorang Grandmaster Huaguo. Lintian bahasa orang Grandmaster luar negeri menyapa semuanya. Sampah. Tahukah kamu, saat aku berada di alam abadi, apa yang paling aku benci adalah orang-orang yang terbang berkeliaran di depanku. Terbang dengan mengendalikan ki, kau adalah Di ranah Great Grandmaster, ketuahan. Apa itu ranah Great Grandmaster? Proyeksi eksternal ki adalah tanda dari ranah Grandmaster. Ketika proyeksi eksternal ki mencapai tingkat tertentu, seseorang bisa menjadi seperti dia, terbang dengan mengendalikan ki. Ini adalah Film was ranah Great translated Grandmaster. and Ranah Great narrated by Grandmaster M-Media. memiliki kekuatan naga dan gajah. Selama ratusan tahun di Huaguo kita, mereka yang bisa mencapai ranah Grandmaster jumlahnya kurang dari 5 orang. Dan setiap orang dari mereka mampu menstabilkan fondasi Huaguo. Aku Lin punya 2 alasan datang ke sini hari ini. Hal pertama, provinsi utara ini dari 36 kota utara ini adalah milikku dan tidak ada yang lain. Hal kedua, adik laki-lakiku Grandmaster Lin Bao beberapa hari yang lalu dibunuh di sini di Huaguo. Aku tahu pembunuhnya ada di antara kalian. Siapa itu? Naiklah dan terima kematianmu. Lin Bao. Mengapa nama itu terdengar sangat akrab? Seseorang benar-benar berhasil membunuh seorang Grandmaster. Mungkinkah Huaguo kita memiliki monster hebat tepat di sini di antara kita? Dia sedang mencari orang yang bisa membunuh seorang Grandmaster. Mengapa kau berdiri? Orang yang bisa membunuh seorang Grandmaster tidak lain adalah Tuan Chen. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Orang tak berguna itu bisa bunuh Grandmaster. Untuk apa kau naik? Apakah kau cari mati? Kau bocah. Kursi itu tidak disiapkan untukmu. Kau tidak boleh duduk di sana. Chen Bingming. Apakah kau berniat dengan tubuh fana untuk berdiri bahu-membahu dengan seorang martial Grandmaster generasi ini? Kursi ini tidak ada bedanya dengan yang di bawah. Terlalu keras untuk bagian belakang. Lain kali ganti dengan yang lebih empuk. Kau bocah, apakah kau mendengarku? Aku sedang berbicara padamu. Aku sedang mencari orang yang mampu membunuh seorang Grandmaster. Kau hanyalah orang biasa. Aku seorang Great Grandmaster. Tidak sudi membunuhmu. Aku menyarankanmu untuk bersikap masuk akal. Dan turunlah. Chen Bingming.
Kursi itu bukan untuk kau duduki. Segera turun. Aku memberitahumu. Jangan mencari masalah untuk dirimu sendiri. Turunlah. Turun. Bagaimana kamu tahu bukan aku yang membunuh sang Grandmaster? Atau bahwa aku tidak bisa duduk di singgasana kompetisi hari ini? Kalian semua yang hadir di sini hanyalah semut. Memberiku instruksi. Apakah kamu layak? Orang yang membunuh adik laki-lakiku. Cepatlah turun untuk menghadapi kematian. Dia bisa terbang. Dia bisa terbang. Dia juga bisa terbang dengan mengendalikan ki. Mungkinkah dia juga seorang Great Grandmaster? Aku ingat sekarang. Lin Bao, itu adalah bunuh orang tak berguna. Chen Bingming, membunuh orang tidak berguna itu, yang saat itu di keluarga Yun. Lin Bao tentu saja bukan orang yang tidak berguna. Dia adalah seorang dari luar negeri, Grandmaster sejati. Jadi bagaimana jika dia bisa membunuh seorang Grandmaster? Aku percaya, Chen Bingming ini sama sekali bukan tandingan orang ini. Tunggu saja dan lihat dia mati di sini di tempat. Pembunuh Grandmaster Lin Bao. Chen Bingming, aku salah menilaimu. Kau juga seorang Great Grandmaster. Untuk menunjukkan kecemerlangan yang begitu tajam, aku rasa kau juga seorang kultivator pedang bukan? Untuk membunuhmu, mengapa aku harus menggunakan pedang? Apa maksudmu? Terlebih lagi, pedangmu adalah pedangku. Ketuahan, hari ini, aku akan membiarkanmu menyaksikan apa itu teknik pengendalian pedang yang sebenarnya. Teknik pengendalian pedang. Teknik pengendalian pedang. Di mana pedangmu? Tak punya pedang bicara teknik pedang. Lihat, tangannya. Pedang datanglah. Pergi. Grandmaster generasi ini adalah sosok yang kita jarang temui dan tidak bisa dikali. Hilang begitu saja. Sesederhana itu. Dia baru saja membunuh seorang Great Grandmaster. Mungkinkah dia berada di atas ranah Grandmaster? Apa yang ada di atas ranah Grandmaster? Ranah dewa. Ranah dewa yang melampaui dunia fana. Fuego hanya memiliki satu aliran dewa yang seharusnya sudah berusia 100 tahun. Dia adalah dewa pelindung Fuego. Tetua Gu, aku sekarang memberitahumu bahwa kau tidak memenuhi syarat untuk menjadi guruku. Apakah kau tunduk? Aku tunduk. Aku tunduk. Aku katakan bahwa teknik rahasia keluarga Gu milikmu adalah sampah. Apakah kau tunduk? Dibandingkan dengan teknik abadi milikmu, itu adalah sampah. Milikku adalah sampah. Ketuahan, aku katakan putrimu tidak layak untukku. Dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk membawakan sepatuku. Apakah kau The tunduk? film was Bagus, translated aku tunduk. and Cepat. narrated Hari ini, by M. 36 kota di Provinsi Utara harus menganggap Tuan Chen sebagai yang tertinggi. Sekarang, siapa di antara kalian yang masih belum tunduk? Tuan Chen, Tuan Chen, hari ini, aku keluarga Yun dari Jingbei, mengundang secara luas keluarga-keluarga kaya di Provinsi Utara untuk menyelenggarakan perjamuan kepala naga, untuk memberi selamat kepada Tuan Chen, karena telah mencapai puncak tertinggi di Provinsi Utara. Tuan Chen adalah pemimpin utama dari 36 kota di Provinsi Utara. Perjamuan agung ini seharusnya diselenggarakan bersama oleh kita semua para pemimpin. Diselenggarakan bersama. Ya. Benar. Tuan Chen, bagaimana denganmu? Paham. Chen Li, kakakmu bilang dia akan mentraktir kita makan. Mengapa kita datang ke tempat ini? Ibu, aku juga tidak tahu. Kakak menyuruh kita menunggu di sini. Kakak ada di sini. Beiming, kamu bilang kamu akan mentraktir kami berdua ibu dan anak makan. Mengapa kamu malah lari ke tempat ini? Ibu, ini adalah tempat di mana aku mentraktirmu makan hari ini. Tidak. Ini adalah hotel paling mewah di seluruh Provinsi Utara. Itu pasti sangat mahal. Ayo pergi. Mari kita pindah lokasi. Ibu, mari makan di sini saja. Kakak, ibu ada benarnya. Meskipun kau kaya sekarang, kau tidak boleh menghambur-hamburkan uang sembarangan. Kau harus menabung uangmu untuk menikahi seorang istri kan. Selain itu, kita bertiga bisa mencari saja sebuah restoran kecil yang kotor untuk makan. Jangan khawatir. Hari ini aku tidak membayar. Orang lain yang mentraktir. Ada orang lain yang mentraktir. Ini pertama kalinya aku melihat seseorang mendeskripsikan perilaku menumpang makan dengan begitu elegan dan halus. Siapa yang tidak tahu hari ini? Ini adalah perjamuan kepala naga yang dihadiri oleh seluruh 36 kepala dari Provinsi Utara yang diselenggarakan untuk kepala tertinggi mereka. Jangan katakan padaku, kau ingin mengaku bahwa kau adalah kepala tertinggi mereka. Siapa mereka? Hanya beberapa lalat. Abaikan dia. Mereka bilang perjamuan ini diadakan untuk seseorang pemimpin tertinggi. Jika kita datang ke sini untuk menumpang makan,
Bukankah itu akan berakibat buruk? Ibu, perjamuan ini diadakan untukku. Nanti kau dan Chen Yi bisa dengan bebas makan sepuasnya tanpa khawatir. Sombong sekali. Kamu hanyalah seorang gigolo mobil mewah ini. Nona Yun pasti meminjamkannya padamu kan? Biar ku beritahu. Nona Yun hanya mempermainkanmu. Begitu dia bosan denganmu, kamu akan menjadi seperti sampah yang dibuang. Nah, apakah mereka mengatakan yang sebenarnya? Apakah kamu mengandalkan seorang wanita demi uang? Aku peringatkan kamu, seorang putra dari keluarga Chan kita, sama sekali tidak diizinkan untuk bergantung pada dukungan orang lain. Ibu, jangan dengarkan omong kosong mereka. Keluarga Yun hanyalah bawahanku. Kupikir kau akan membual setinggi langit. Bukankah ini Chen Li? Dulu demi 1 juta. Kau siap menjual dirimu padaku. Ada apa? Hari ini, apakah kau berencana lagi di perjamuan kepala naga? Untuk menggoda pelindung kaya? Tapi biar ku beritahu kau, berdasarkan penampilanmu saja, para kepala dari berbagai provinsi bahkan tidak akan melirikmu. Apa kau ini? Beraninya kau berbicara tidak sopan kepada saudaraku. Aku memberitahumu, meski pemimpin 36 kota datang ke sini, mereka tidak akan berani berbicara kepadanya seperti itu. Kamu berani memukulku. Baik, kamu masih ingin menumpang makan di sini. Berhayal. Keamanan. Kami adalah putri dari kepalahan, tamu undangan, sedangkan kelompok ini berpakaian seperti pengemis. Kupikir mereka hanya datang untuk menumpang makan. Cepat dan usir mereka keluar. Permisi, mereka yang berpakaian tidak pantas, tidak akan dilayani di sini. Nah, mungkin kita sebaiknya pergi saja. Jika tidak, kamu akan mengotori lantai ini. Orang kelas bawah tetaplah orang kelas bawah. Mereka bahkan tidak punya sehelai pakaian pun yang layak. Dasar brengsek. Kamu benar-benar berani memukulku. Apakah kau percaya bahwa dalam 10 detik, hanya 10 detik, aku bisa mengusir kalian semua? Bibi, mengapa Bibi The ada film di was sini? translated Jingzu, and masalah antara narrated kamu by dan Bei Ming. Emilia. Aku sudah mengetahuinya. Sekarang, kamu adalah putri dari pemimpin Haidong, sosok yang tinggi dan berkuasa. Bei Ming kami tidak layak untukmu. Bahkan jika kamu memutuskan pertunangan dengan Bei Ming, Bibi tidak akan menyalahkanmu di dalam hati. Aku meremehkannya. Itu bukan karena aku tiba-tiba mengetahui bahwa ayahku adalah kepala Haidong, melainkan karena si Chen Bei Ming ini benar-benar terlalu mengecewakan. Bibi tahu semua ini. Dulu, Bei Ming memang melakukan kesalahan. Namun, dia sudah berbeda sekarang. Dia sudah banyak berubah. Berikan dia satu kesempatan saja. Ibu, aku tidak butuh dia memberiku kesempatan. Han Jiangsu, sepertinya ayahmu belum memberitahumu. Apakah kau tahu bahwa bahkan dia harus membungkuk dan merendah di hadapanku? Ayahku hanya akan menyuruhku untuk menjauh darimu. Bibi, apakah Bibi lihat? Apakah dia sudah berubah? Dulu dia hanya berpura-pura menjadi generasi kedua yang kaya. Dan sekarang, dia masih berani untuk membicarakan omong kosong yang sombong seperti itu. Seekor makan tutul tidak pernah mengubah bintik-bintiknya. Bei Ming, cepat minta maaf kepada Jingzu. Sudahlah Bibi, bukankah Bibi di sini untuk menghadiri perjamuan kepala naga? Aku akan mengantar Bibi masuk. Kalau begitu kami akan merepotkanmu Jingzu. Terima kasih kakak Jiangsu. Kau masuk juga. Pada akhirnya, bukankah kau harus mengandalkan Jiang Zue kami untuk masuk ke dalam tanpa tahu malu? Dasar kata. Jangan pernah bermimpi untuk memakan daging angsa. Junlong, ayo pergi. Sekelompok badut. Han Jiangsu, ketika kau mengetahui bahwa aku adalah pemimpin utama 36 kota, aku ingin tahu apa yang akan kau pikirkan. Perjamuan kepala naga. Kepala Nagawang, kudengar Anda memperoleh beberapa puluh hektar tanah di Jiangbe juga. Itu adalah langkah yang besar. Hanya hal berskala kecil. Bukankah Anda akan memiliki beberapa perusahaan yang segera melantai di bursa? Selamat sebelumnya. Selamat. Jiangsu, mengapa aku merasa bahwa dalam suasana seperti hari ini, aku hampir tidak berani berbicara? Lihatlah orang-orang besar ini. Bisnis ayahku dibandingkan dengan milik mereka sama sekali tidak ada apa-apanya. Nanti, kita akan pergi ke sudut saja dan menonton. Ini adalah seluruh provinsi utara.
36 kepala daerah untuk kepala naga umum menyelenggarakan perjamuan kepala naga. Untung saja ayahku adalah kepala Haidong. Jika tidak, kita tidak akan memenuhi syarat dalam seumur hidup ini untuk duduk sejajar dengan mereka. Beiming, maka di masa depan, kamu harus menjadikan tokoh-tokoh penting ini sebagai panutanmu. Baiklah, Ibu, aku tahu. Putramu yang tidak berguna itu, lupakan satu masa kehidupan. Bahkan jika kamu memberinya 10 masa kehidupan, dia bahkan tidak akan bisa menandingi kuku kaki para pemimpin ini. Xuanfi, jangan tidak sopan kepada bibi. Jingzu, kursi itu, apakah itu disiapkan untuk 36 wilayah Provinsi Utara? Jenderal Kepala Naga, tepat sekali. Kursi ini melambangkan seluruh Provinsi Utara, mencakup 18 juta kilometer persegi posisi tertinggi. Hanya orang yang berdiri di atas 10.000 orang yang boleh duduk di sana. Aku pernah duduk di kursi ini sebelumnya. Tidak ada yang istimewa. Sebenarnya agak tidak nyaman. Kakak, apakah kau sudah bosan hidup? Tidakkah kau menyadari bahwa para pemimpin di sini semuanya menghormati pemimpin tertinggi? Jika mereka tahu tentangmu, mereka akan memukulmu sampai mati. Jangan khawatir. Mereka tidak akan memukulku sampai mati. Aku kenal ketua tertinggi ini. Dia memiliki temperamen yang sangat baik. Kamu seolah kamu dan kepala tertinggi ini. Jingzu, apakah ayahmu pernah memberitahumu orang seperti apa pemimpin tertinggi ini? Dikatakan bahwa kepala tertinggi ini sangat ahli bela diri. Itulah sebabnya dia dihormati oleh semua bos besar. Terlebih lagi, kepala tertinggi ini masih sangat muda. Kira-kira seumuran denganku. Jingzu, kamu adalah putri dari pemimpin Haidong. Jika membicarakannya, kamu mungkin nyaris layak untuk pemimpin tertinggi ini. Jika kamu bersatu dengan pemimpin tertinggi ini dan menjadi istri pemimpin tertinggi, bukankah kamu kemudian akan berdiri di puncak seluruh Provinsi Utara? Itu belum tentu benar. Ayahku juga berkata bahwa mengingat kekuatan kepala tertinggi ini, posisi kepala naga di provinsi ini berada di bawahnya. Nah, sosok seperti orang-orang hebat ini di masa depan, seumur hidup, sulit mengejar. Ayahmu telah tiba. Penatua Yun sang kepala naga Jiang Bui juga telah tiba. Kepala Han. Karena semua pemimpin telah tiba, perjamuan kepala naga resmi dimulai. Sekarang sambutlah Provinsi Utara kita. Jenderal Kepala Naga dari 36 wilayah. Ketua tertinggi Chan ke atas panggung. Kakak, aku sangat bersemangat. Mereka membicarakan orang ini sebagai sosok yang sangat hebat. Dia akan segera muncul. Apa kamu benar-benar berpikir kamu adalah kepala tertinggi? Mereka tidak memanggilmu Chen Beiming. Mereka memanggil Kepala Naga Chan. Aku bilang, aku adalah Provinsi Utara. Kepala naga dari 36 kota. Kakak jangan impulsif. Kau, putraku, jangan keras kepala. Cepat kembali. Kukatakan padamu Chen Beiming yang tidak berguna ini. Dia benar-benar duduk di tahta kepala naga itu. Dia benar-benar mencari mati. Dia mengabaikan jalan ke surga dan menerobos masuk ke pintu neraka. Kakak Jiang Sui, aku memohon padamu, tolong bantu kakakku. Bukan? Aku juga tidak punya cara lain. Lagi pula orang yang dia singgung adalah kepala tertinggi dari 36 kota di Provinsi Utara. Jingzu. Bibi. Dia membawa ini pada dirinya sendiri. Apa gunanya bagimu memohon pada orang lain di sini sekarang? Kepala Naga Changnan. Saya memberi hormat, Kepala Naga Chen. Kepala Naga Jianbi mengajak persoalan Kepala Naga Chen. Bagaimana mungkin? Chen Beiming. Bagaimana mungkin dia, kepala naga dari 36 kota di Provinsi Utara? Han Ao Kepala Haidong. Bersulang untuk Kepala Naga Chen. Ayah, katakan padaku ini tidak benar. Chen Beiming.
Dia tidak mungkin menjadi kepala naga. Itu benar. Sebelumnya, aku takut guncangannya akan terlalu besar bagimu. Jadi, aku tidak memberitahumu. Ayah, Setelah meminum cawan anggur ini, keluh kesah masa lalu antara kau dan aku dihapus bersih. Chen Beiming berhenti di situ. Mengapa kamu tidak memberitahuku bahwa kamu adalah milik Provinsi Utara? Kepala tertinggi dari 36 kota di Provinsi Utara. Bukankah seharusnya kamu menjelaskan ini padaku? Menjelaskan. Menjelaskan apa? Kamu berpura-pura menjadi generasi kedua yang kaya. Bermalas-malasan. Semuanya dilakukan hanya agar aku melihatnya. Tujuannya hanyalah untuk membuatku membencimu. Dan sukarela putus tunangan denganmu, bukan? Mungkin kau tidak tahu. Bagimu, itu hanyalah sesaat. Tapi bagiku, itu adalah 5.000 tahun. Aku sudah bilang padamu bahwa aku akan The berubah. film was Namun kau tidak translated mempercayaiku. and narrated Kau hanya by memilih Ed untuk Media. percaya. Apa yang ingin kau percaya? Aku beritahu kau. Tidak peduli seberapa banyak aku berubah. Di matamu, aku tetaplah orang yang tidak berguna. Bukankah begitu? Sarjana pergi 3 hari. Harus lihat dia dengan mata baru. Jangan menindas pemuda, karena dia miskin. Ketua tertinggi ampuni nyawaku. Aku mohon ketua tertinggi mengampuni nyawaku. Ketua tertinggi, aku tahu aku salah. Tolong ampuni aku. Kakak, aku tidak pernah menyangka. Kau benar-benar adalah kepala naga dari 36 kota. Ketua Chen. Apakah kau melihat itu? Keluarga Chen kita telah melahirkan seekor naga. Ibu, adik perempuan. Dalam kehidupan ini, biarkan aku menjaga kalian berdua. Berikutnya adalah keluarga Lu di Xiangjing, yang mencelakaiku di kehidupan masa laluku, dalam kehancuran dan kematian keluargaku. Sekarang giliranmu.